Ini kelihatan ya Ibu Bapak ya. Baik, saya awali dengan sebuah salam. Tak baik menjadi orang yang pikir, sebab nanti bakal dijauhi dan dicibir. Rasanya sudah mulai berair, sebab tiba saatnya kita di modul akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Ibu Bapak sekalian, hari ini kita bersua kembali di paket modul terakhir untuk program pendidikan guru penggerak. Jadi tidak terasa kita sudah berada di telah melalui 6 bulan sampai kurang lebih 6 atau 7 bulan lamanya kita bersama dalam program pendidikan guru penggerak ini, dan sekarang kita di modul 3.3 sesi 1. Jadi ini adalah pertemuan terakhir untuk kebersamaan kita di ruang kolaborasi. Nah, untuk di modul 3.3 ini adalah pengelolaan program yang berdampak pada murid. Kalau kemarin kita kita belajar tentang pengambilan keputusan, lalu kemudian kita banyak belajar terkait dengan bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, sekarang yang terakhir di modul ini Ibu Bapak akan betul-betul dilatih, betul-betul belajar bagaimana mengelola program. Jadi sekiranya nanti Ibu Bapak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin pembelajaran atau sebagai kepala sekolah, jadi Ibu Bapak dapat mengelola program-program yang betul-betul berpihak pada murid. Nah, untuk sesi 1 ini kita akan lebih banyak berdiskusi nanti di breakout room terkait dengan pengelolaan program yang berpihak pada murid. Dan tentu saja sudah banyak program-program yang telah Ibu Bapak lakukan di sekolah yang mungkin nantinya yang akan dibawa ke ruang ini untuk di ATM, diamati, tiru, dan modifikasi, atau mungkin nanti dirondingkan bersama teman-teman kelompoknya. Nah, untuk sesi pembelajaran kali ini itu sama seperti rukun sebelumnya, 3 jam pembelajaran. Jadi tadi kita mulai pada pukul 13.05, insya Allah kita akan berakhir pada pukul 15.20. Nah, untuk capaian pembelajarannya sendiri adalah guru penggerak merencanakan, menginisiasi, mengorganisasi kerangka program pengembangan sekolah yang betul-betul nantinya akan mendorong kepemimpinan murid. Jadi apapun program yang akan kita buat nanti, tentu akan memperhatikan bagaimana kita mendorong kepemimpinan murid berbasis data dan bukti itu dapat terbentuk. Lalu kemudian capaian umum modul yang kita harapkan dari paket modul 3.3 ini adalah CGP menyadari murid sebagai mitra bagi guru dan pembelajaran. Jadi tidak ada subjek dan tidak ada objek, tetapi yang terjadi adalah mitra. Lalu kemudian yang kedua, CGP mengupayakan terwujudnya lingkungan sekolah yang mendukung tumbuhnya murid-murid yang mampu menjadi pemimpin dalam proses pembelajarannya sendiri. Lalu kemudian yang ketiga, CGP menerapkan konsep kepemimpinan murid pada program atau kegiatan sekolah. Nah, untuk capaian khusus modul kita pada sesi ini adalah membuat gambaran umum sebuah program atau kegiatan sekolah yang di dalamnya Ibu Bapak dapat mempromosikan suara atau voice, lalu pilihan atau choice, dan kepemilikan murid kita dalam menciptakan atau membuat program-program sekolah. Lalu yang kedua adalah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kepada kelompok lain dan saling memberikan umpan balik. Nah, untuk agenda kita Ibu Bapak ini ada pembukaan, refleksi modul, aktivitas sesi, lalu kemudian nanti kita akan mereview kembali dan terakhir adalah penutup. Nah, untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, kiranya kita mendapat keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, maka mari kita berdoa untuk mengawali proses pembelajaran kita. Doakan dipandu oleh ketua kelas. Silakan Bapak Muhammad Adil, mohon dipandu doanya. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita sejenak menundukkan kepala, memohon ampun, seraya berdoa dengan khusyuk.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafiin amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Dengan segala kebesaran-Mu, kami tak henti-hentinya mengucapkan puji syukur atas nikmat dan rahmat-Mu, sehingga kami dapat hadir bersama dalam rangka kegiatan rukun ini. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharapkan barokah dan ridho-Mu yang selalu menyertai kegiatan rukun ini, ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah kekuatan, kesehatan, serta keselamatan kepada kami, agar tidak ada hambatan suatu apapun sampai selesai kegiatan ini nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Bapak sekalian, kita sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ade sudah menduduk kita. Nah Ibu Bapak sekalian, sebelum kita masuk ke sesi inti, kita ice breaking terlebih dahulu untuk melatih kembali panca indera kita dengan menekan atau menuliskan di kolom chat lalu enter. Tapi mengantarnya itu nanti ketika saya mengatakan sedia, siap, dan lakukan. Sedia, itu sedia pada saat Ibu Bapak sudah mengetik ya. Kalau kata sedia, silakan Ibu Bapak mengetik. Siap, itu siap-siap, tangannya jangan langsung di-enter dulu, jangan bergerak dulu tangannya. Lalu kemudian ketika saya mengatakan lakukan, maka barulah kemudian Ibu Bapak bersamaan untuk mengenter apa yang saya sampaikan. Oke, dipahami ya? Nah, untuk yang pertama, silakan Ibu Bapak perhatikan 5 hal yang dapat Anda lihat. Sedia. Oke, ini masih dalam posisi sedia. Saya ulangi kembali, kalau saya mengatakan sedia, berarti Ibu Bapak silakan mulai mengetik dengan menuliskan 5 hal yang dapat Anda lihat di kolom chat. Lalu kemudian ketika saya mengatakan siap, maka Ibu Bapak tangannya sudah tidak bergerak atau tidak dalam posisi mengetik. Lalu kemudian ketika saya mengatakan lakukan, maka Ibu Bapak langsung menekan enter untuk mengirimkan apa yang Ibu Bapak tuliskan. Oke, kita mulai. Sedia? Saya matikan juga anunya dulu. Siap? Enter. Oke. Bu Asira, yang dilihat ada laptop, ada HP, ada meja, ada kursi, ada kipas. Ini menandakan ini suasana kita seperti pertama kali kita bertemu kemarin ya Ibu Bapak ya. Kemarin banyak juga yang menuliskan ini, panas katanya, jadi ada kipas. Jadi suasana pada saat kita bertemu awal-awal itu, ini hampir mirip dengan pertemuan kita di akhir-akhir ini. Lalu kemudian ada Bu Selfie, Bu Sahriani, ada laptop, HP, meja, kursi, kipas, Bu Asira, buku, laptop, HP, printer, gelas air, Bu Selfie, laptop, meja, charger, air minum, kertas, Bu Fitri, laptop, kertas, pulpen, HP, air minum, ini banyak persamaan ya berarti ya. Lalu kemudian Bapak Ade ada kursi, ada lemari, ada gelas, HP, kunci motor, Ibu Erwana, kipas, buku laptop, cahaya matahari yang sangat terik. Oke, itu sepertinya di luar rumah ini. Ada pulpen, Bu Armida, buku, laptop, pulpen, HP, presker. Wah, sudah tersedia presker ini ya Bu Armida. Lalu kemudian Bu Suryani ada kipas, kursi, laptop, HP, buku. Bu Eka ada air, es. Wah, esnya ini penyejuk ini. Ada HP, komputer, dan sound system. Oke, terima kasih Bu Bapak. Kita ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Oke. Perhatikan 4 hal yang Anda dapat rasakan. Saya ulangi kembali pertanyaannya. Perhatikan 4 hal yang dapat Anda rasakan. Sedia. Oke, sedia. Siap?
Lakukan. Oke, Bu Asira. Bu Asira yang cepat sekali ya. Sudah perutnya mules. Kenapa mules, Bu Asira? Lalu kemudian gerah, panas, capek. Oh, semoga hilang nanti capeknya kalau kita di rukul ini, Bu Asira ya. Lalu Pak Adil gerah, sepi, tenang. Bu Sahriani kepanasan, gerah, capek. Wah, sepertinya kita satu rasa ini semuanya. Bu Selfie panas, capek, senang, sedih. Kenapa sedih, Bu Selfie? Bu Suryani panas, flu, capek. Wah, cepat sembuh Bu Suryani. Ini sepertinya Bu Suryani mirip dengan saya ini. Dulu saya flunya juga Bu Suryani. Oke, Bu Eka panas, angin, gerah, lapar, puyeng. Aduh, makan dulu Bu Eka. Sambil makan enggak apa-apa Bu Eka ya. Sambil ngemil-ngemil enggak apa-apa. Bu Armida panas, suara kipas yang bikin capek ya. Ngantuk. Bu Fitri capek, ngantuk. Mudah-mudahan hilang ngantuknya selama rukul nanti ya Ibu ya. Ibu Armida, Ibu Fitri. Ini rasa-rasanya ini sama semua ini perasaan kita ya. Ya, apalagi siang-siang begini. Sudah panas, terik. Tapi kita jadikan ini sebagai bentuk kita mendalami rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Kita masih bisa merasakan itu. Dan banyak orang di luar sana dan mungkin yang sudah mendahulu kita ingin merasakan kembali seperti kita, tapi mereka tidak mendapat kesempatan itu. Oke, baik. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaan berikutnya adalah, perhatikan 3 hal yang dapat Anda dengar. Sedia, siap, lakukan. Oke, Bu Asira, wah luar biasa Bu Asira ya. Dari tadi tercepat. Suara TV, suara Ibu Pasil. Suara aku mulai paruh ya Ibu Asira. Suara anak-anak yang lagi main, suara mobil. Oh, komplit berarti. Ada Pade, suara motor, suara burung, suara cet. Suara motor, Bu Saryani, suara kipas, suara Ibu Pasil. Ibu Armida, suara ayam, suara kipas, suara motor. Bu Suryani, suara kipas, ayam, burung, HP, motor. Lengkap sudah. Bu Erwana, suara kipas angin, suara kendaraan, suara Ibu Pasil. Bu Selfie, suara burung, suara kipas, suara laptop. Oke. Ibu Fitri di sana hujan Ibu Suryani ya. Kalau teman-teman wah dianugerahi nih. Ini Bu Fitri dapat anugerah ini, dapat hujan. Teman-teman pada gerah dan panas, tapi Bu Fitri ini kedinginan karena kehujanan di sana. Oke, lalu kemudian Ibu Eka, suara siswa, suara kipas, suara motor, dan orang berjalan. Oke, baik Ibu Bapak. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. 2 dari terakhir ya. Pertanyaan keempat adalah, perhatikan 2 hal yang dapat Anda cium. Perhatikan 2 hal yang dapat Anda cium. Oke, sedia? Siap? Oh ini sudah ada. Sudah, Pak Asira sudah enter. Oke, lakukan. Ibu Asira bau minyak angin dan bau masakan. Oh, ada Bu Suryani, bau parfum, bau balsam. Ini ada pertentangan ya Ibu Sahriani antara bau harum dan bau yang ya bau S3. Lalu kemudian Bu Suryani, Bu Suryani bedak masakan. Bu Eka bau keringat, bau es leci. Bagi-bagi Bu Eka es lecinya. Bu Erwana bau wangi. Wangi apa itu Bu Erwana? Lalu kemudian Pak Adil bau udara. Wow. Bau kue. Bu Selfie parfum, roza. Bu Armida bau masakan, ada bau wangian. Bu Fitri bau masakan tetangga. Wah, ini kalau hujan-hujan Bu Fitri, lalu kemudian kita cium bau masakannya tetangga. Waduh. Oke, Bapak. Terakhir, pertanyaan terakhir. Oke, pertanyaan terakhir ya. Saya ulang kembali. Pertanyaan terakhir adalah, perhatikan 1 hal yang bisa Anda cicipi. Ini yang bisa dicicipi ya. Oke, sedia? Siap? Lakukan. Oke.
Ini lincah sekali semuanya ini. Yang siap air minum dicicipi, air minum dan kurma buah sirah. Satu saja ya. Pak Adil, kue lapis, wah, ada kue lapisnya Pak Adil. Lalu dicampur dengan diminum bersama es lecinya Ibu Eka. Ada Bu Armida air, Bu Erwana air minum, Bu Saryani air minum, Bu Fitri air minum, Bu Selfie ada cemilannya di situ. Ini kita bisa merasakan ini apa yang Ibu Bapak rasakan walaupun hanya tulisan tapi rasa-rasanya sampai ke kita. Oke, Ibu Bapak sekalian, terima kasih. Kita sudah melakukan ice breaking. Semoga ice breaking tadi bisa menguatkan doa kita ya tadi untuk mencapai tujuan pembelajaran kita pada rukol sesi 1 untuk modul 3.3. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita sendiri adalah CGP dapat membuat gambaran umum sebuah program atau kegiatan sekolah yang mempromosikan suaranya, suara siswa, pilihan siswa, dan kepemilikan siswa secara berkelompok. Lalu kemudian untuk skenario pembelajaran kita seperti ini Bapak ya. Untuk pembukaan itu sampai di tahap refleksi kita ada 20 menit waktunya. Lalu kemudian untuk diskusi sesi, jadi diskusi sesi kita ini hanya 2 kelompok yang akan terbentuk nanti, itu berdasarkan PP. Jadi PP pertama, PP Ibu Andi Eka, PP Pak Irwan, itu akan dikelompokkan. Jadi ada hanya 2 kelompok yang akan terbentuk. Nah, untuk diskusi kelompok itu selama 90 menit. Lalu kemudian penutupnya selama 25 menit, ada penguatan, ada refleksi, lalu kemudian penyampaian informasi kegiatan kita selanjutnya, lalu kemudian penutup. Nah, sebelum kita melangkah ke sesi berikutnya, Ibu Bapak kita buat kesepakatan belajar dulu, karena kesepakatan ini sangat penting. Sama halnya ketika Ibu Bapak mengajar di kelas, setiap masuk ke kelas, ketika kita membuat kesepakatan dalam belajar, itu akan sangat berbeda rasanya ketika kita mengajar tanpa membuat kesepakatan. Karena dengan kesepakatan inilah kita bisa menjadikan ini sebagai acuan kita. Ini bisa menjadi tumpuan kita. Dan kita akan selalu kembali untuk melihat apakah yang kita lakukan ini sudah berkesesuaian dengan kesepakatan belajar yang sudah kita buat. Nah, untuk pertama, kesepakatan belajar kita yang pertama adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Ya, Ibu Bapak manfaatkan sesi ini untuk kita menyampaikan pendapat kita, karena memang juga bukan hanya siswa yang kita harus fasilitasi suaranya, bukan hanya siswa yang kita fasilitasi untuk pilihan dan kepemilikannya, tetapi dalam proses ini pun kita sebenarnya sudah menerapkan itu. Lalu kemudian yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Dan berikutnya berpendapat setelah dipersilakan. Lalu kemudian berpartisipasi secara penuh dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira, tanpa tekanan maksudnya. Nah, untuk kesepakatan belajar kita kali ini, Bapak, adakah yang ingin direvisi? Barangkali ada yang ingin ditambah di paket modul akhir ini, silakan kalau misalnya ingin direvisi. Atau ada hal yang kurang oke, sudah. Oke, Ibu Bapak, ini sepertinya sudah jempol-jempolan semuanya, menandakan bahwa tidak ada perubahan yang akan kita lakukan untuk kesepakatan belajar. Jadi kesepakatan belajar kali ini kita sahkan kembali. Oke, terima kasih banyak Ibu Bapak sudah merespon dengan gercep, gerak cepat untuk kesepakatan kita pada kesempatan ini. Nah, mari sebelum kita masuk ke sesi inti atau sesi diskusi, kita akan merefleksikan kembali dan mereview kembali tentang pembelajaran kita di awal. Itu pembelajaran kita di eksplorasi konsep, baik pada tataran konsep maupun pada tataran pada tataran forum komunikasi atau forum diskusi. Nah, di pembelajaran ini Bapak kita sudah dibentuk dan kita diberikan gambaran seperti apa sih kepemimpinan murid itu, seperti apa student agency itu, bagaimana kita mengakomodir voice-nya atau suaranya siswa di dalamnya, bagaimana kita mengakomodir aspirasi mereka, lalu kemudian bagaimana kita bisa memberikan ruang kepada mereka untuk menentukan pilihan-pilihannya, lalu kemudian ketika mereka sudah punya suara, mereka sudah bisa memberikan pilihan, lalu kemudian mereka merasa terpanggil karena mereka punya
merasa bahwa mereka memiliki, ada rasa memiliki, ada kepemilikan atas program itu, sehingga tanpa kita minta pun mereka akan melakukan itu. Lalu kemudian lingkungan dalam sekolah itu mendukung tumbuh kembang student agency-nya atau kepemimpinan murid, dan tentunya ini terkait dengan program yang kita lakukan atau kita ambil. Dan yang berikutnya adalah peran keterlibatan komunitas untuk menumbuh kembangkan kepemimpinan murid atau student agency ini. Nah, komunitas di sekolah itu sangat berpengaruh juga dalam tumbuh kembangnya. Nah, untuk refleksi ini kita akan mengacu pada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik pertama adalah, berdasarkan pemahaman Ibu Bapak, konsep kepemimpinan murid manakah yang telah berubah? Silakan resen bagi yang ingin menjawab. Saya ulang kembali pertanyaan pertama. Berdasarkan pemahaman Bapak Ibu, konsep kepemimpinan murid manakah yang telah berubah? Oke, sudah ada yang resen, saya stop share. Oke, kita lihat siapa yang resen. Ada Ibu Armida dan Bu Sahyani. Saya lebih dulu ke Bu Armida yang terlebih dahulu resen. Silakan Bu Armida. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Pertanyaan tadi yang pertama itu, berdasarkan pemahaman Bapak Ibu, konsep kepemimpinan murid manakah yang telah berubah? Nah, menurut saya kepemimpinan murid yang telah berubah itu adalah murid menjadi lebih bertanggung jawab dalam memilih proses belajarnya, di mana dia menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, dan murid di sini dapat memimpin pembelajarannya sendiri berdasarkan harapan dan motivasi sehingga terbentuk agensi. Itu voice-nya, choice-nya, kemudian kepemilikannya. Serta yang berubah juga itu adalah perubahan karakter, di mana siswa itu menjadi memiliki karakter yang 5 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Mungkin seperti itu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Armida sudah berefleksi dan mengelaborasi pemahamannya terkait dengan kepemimpinan murid yang berubah dalam proses ini. Nah, tadi 2 hal ya tadi disampaikan oleh Bu Armida. Yang pertama terkait dengan tanggung jawab, lalu kemudian terkait dengan karakter murid yang dalam kaitannya ini adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Oke, selanjutnya ada Bu Saryani. Silakan Bu Saryani. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya ingin merefleksikan kemarin yang saya pelajari dari mulai dari diri dan eksplorasi konsep. Nah, di sini yang saya pelajari adalah kepemimpinan murid, di mana di sini siswa berkesempatan untuk mengambil peran aktif atau berpartisipasi aktif dalam proses pembelajarannya. Nah, di sini ada 3 konsep dari kepemimpinan murid, yaitu suara, di mana siswa di sini bisa atau berkesempatan untuk menyampaikan idenya, pendapatnya, dan kebutuhan mereka di dalam sekolah. Kemudian pilihan siswa di sini diberi kebebasan untuk membuat keputusan tentang bagaimana atau apa pembelajaran mereka. Kemudian kepemilikan siswa pembelajaran Suaranya putus-putus ya Bu. Sudah kedengaran? Ya, oke, sudah kedengaran Bu. Ya, jadi di sini konsep kepemimpinan murid mana yang telah berubah? Kalau menurut saya sebelum-sebelumnya itu murid hanya berperan secara formal saja seperti ketua kelas, tetapi sekarang itu murid berpartisipasi aktif dalam proses pembelajarannya. Juga dulu murid itu bersifat pasif, kemudian sekarang itu siswa harus aktif, di mana
murid itu tidak lagi sebagai penerima informasi, tetapi murid harus berlaku secara aktif dalam proses pembelajarannya. Kemudian yang berubah juga Bu itu adalah dulu itu yang menonjol adalah kegiatan individu. Sekarang itu di kepemimpinan murid yang menonjol adalah kolaborasi. Bagaimana siswa bekerja sama dengan temannya, siswa juga dengan guru. Mungkin itu Bu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Saryani, luar biasa ya. Refleksinya telah menuangkan beberapa hal terkait dengan perubahan-perubahan dalam studi agensi ini. Tadi disampaikan bahwa di pembentukan studi agensi siswa di sekolah itu lebih banyak menyalurkan suara atau suara-suara siswa terkait dengan idenya, pendapatnya, dan apa-apa yang mereka butuhkan dalam proses pembelajaran. Lalu kemudian mereka menentukan pilihan atau keputusan yang ingin diambil terkait dengan mereka dilibatkan ya dalam hal pengambilan keputusan. Lalu kemudian siswa lebih aktif, yang dulunya pasif sekarang lebih aktif dalam proses pembelajaran. Lalu kemudian sekarang lebih ditekankan pada kolaborasi, tidak lagi bersifat individual. Terima kasih Ibu Saryani. Selanjutnya tadi ada Ibu Asirah. Ya, silakan Mbak Asirah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu. Kami akan cuma menambahkan sedikit. Semua pendapat dari teman-teman tadi semuanya sudah bagus semua. Ini dari menurut kami proses kepemimpinan murid yang telah berubah di sekolah kami, yaitu kami ambil contoh dalam pengambilan suara di mana murid di sini sudah leluasa untuk menyuarakan pendapatnya, jadi tidak ada paksaan mendapat pendapat mereka, ide mereka, serta pemikiran mereka dalam berbagai kegiatan sekolah tanpa guru paksakan. Kemudian pilihan, murid juga diberi kesempatan untuk membuat pilihan mereka, baik itu dalam kegiatan pembelajaran seperti contohnya ekstrakurikuler maupun dalam kegiatan aktivitas kepemimpinan seperti contohnya dalam kegiatan pelaksanaan penaikan bendera, mereka bebas untuk memilih kegiatan apa yang mereka inginkan, apakah mau menjadi pemimpin atau mau pembaca doa atau pembawa acara. Kemudian juga kepemilikan di sini murid didorong untuk mengambil kepemilikan dalam proses belajar mereka sendiri. Jadi mereka bisa memilih sesuai dengan minat mereka sendiri tanpa kita sebagai guru memaksakannya. Jadi guru di sini hanya membimbing siswa tersebut. Jadi adapun perubahan yang telah terjadi di sekolah kami sama seperti Ibu Ani, yaitu dulu anak-anak itu sifatnya individu dalam belajar, tapi sekarang alhamdulillah semenjak adanya namanya kurikulum ini, mereka semua ingin selalu bersama-sama berkolaborasi dengan teman-temannya. Dalam berkolaborasi pun guru tidak menentukan bahwa ini yang kamu teman, mereka memilih sendiri anggota kelompoknya. Jadi kami tidak paksakan, cuma kalau ada siswa yang mungkin biasanya ada yang terkucilkan, disinilah kami mengambil inisiatif untuk membimbingnya kepada teman-temannya mau memasukkan anggota kelompok, karena biasa ada anak-anak yang merasa terkucilkan mungkin karena kekurangan. Jadi begitu Bu. Jadi kami sebagai guru hanya memberikan kesempatan kepada teman-temannya untuk mengambil sebagai anggota kelompok. Kemudian lagi perubahan juga di sini adalah tadi sosial emosional siswa mereka sudah bisa mengendalikan emosi-emosi mereka. Jadi inilah yang terjadi di perubahan yang terjadi di sekolah kami Bu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Asirah. Ini luar biasa juga ya refleksi yang disampaikan. Ini ibaratnya berbagi praktik baik
ya sudah ada gambaran terkait dengan program-program yang dilakukan di sekolah, khususnya bagaimana menerapkan voice, choice, dan ownership dalam membentuk student agency atau kepemimpinan murid kita. Terima kasih Bu Asira. Selanjutnya terakhir untuk pertanyaan pemantik pertama ada Bu Suryani. Bu Eka nanti akan kita alihkan ke pertanyaan pemantik kedua. Silakan Bu Suryani. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Seperti yang dikatakan oleh teman-teman sebelumnya bahwa kepemimpinan murid itu bagaimana kita memberi kebebasan kepada murid atau kesempatan kepada murid untuk mengambil peran aktif dalam proses belajar mengajar, bagaimana murid mengambil keputusan apa dan bagaimana mereka belajar, baik gaya belajar atau bagaimana murid menciptakan proses belajarnya sendiri, kemudian dan bagaimana pengembangan diri mereka sendiri. Nah, agar kita dapat menjadikan murid sebagai pemimpin pembelajaran, maka kita perlu memberi kesempatan kepada murid untuk mengembangkan kapasitasnya dalam mengelola pembelajaran mereka dengan mendampingi murid agar pengembangan potensi kepemimpinan mereka sesuai dengan kodrat dan kebutuhannya. Saya kira seperti itu Bu. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Suryani. Jadi penekanan di sini kodrat, kebebasan kepada murid kita dalam program yang kita bentuk itu, kebebasan dalam memutuskan proses belajarnya tetapi tidak keluar atau tidak lepas dari kodrat anak atau kodrat murid kita dan kebutuhan mereka. Terima kasih Bu Suryani. Baik Ibu Bapak sekalian, kita akan beralih ke pertanyaan pemantik 2. Tadi ada sudah ada Bu Eka ya yang sudah resign. Silakan 3 orang di pertanyaan pemantik 2 ini akan memberi kesempatan kepada 3 orang. Lalu berikutnya untuk pertanyaan pemantik ketiga juga akan memberi kesempatan kepada 3 orang. Selebihnya kalau misalnya ada yang ingin berkomentar, ada hal yang ingin disampaikan, silakan mengetik di kolom chat. Untuk pertanyaan pemantik kedua, bagaimana kolaborasi dapat membantu Bapak Ibu memahami proses perencanaan program atau kegiatan yang menumbuhkan kepemimpinan murid. Nah, bagaimana kolaborasi itu dapat membentuk Bapak Ibu, membantu Bapak Ibu memahami proses perencanaan program atau kegiatan yang menumbuhkan kepemimpinan murid. Oke, saya beri kesempatan kepada 3 orang penanya. Tadi sudah ada Ibu Eka Wati terlebih dahulu. Silakan Ibu Eka. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini ada pertanyaan tadi, yaitu bagaimana kolaborasi dapat membantu saya memahami proses perencanaan program atau kegiatan yang menumbuhkan kepemimpinan pada murid. Nah, di sini kolaborasi dalam perencanaan program atau kegiatan dapat menjadi suatu cara yang efektif untuk memahami proses, terutama dalam menumbuhkan kepemimpinan pada murid. Salah satu contohnya, kolaborasi bisa membantu berbagai ide atau perspektif dengan melibatkan misalnya rekan kerja, guru lain, atau bahkan siswa dalam perencanaan. Bisa mendapatkan berbagai misalnya setiap anggota tim mungkin memiliki ide unik tentang cara bagaimana menumbuhkan kepemimpinan kepada siswa kita, sehingga memperkaya program dengan ide-ide yang baru mungkin yang belum terpikirkan sebelumnya. Kemudian ketika juga berkolaborasi, kita mungkin bisa lebih mudah menggali suatu potensi atau hambatan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan program, misalnya dalam menumbuhkan kolaborasi pada siswa. Misalnya juga kita misalnya dalam suatu kegiatan atau suatu program, misalnya kegiatan ekstrakurikuler atau misalnya kegiatan porseni, bagaimana kita menumbuhkan sikap kepemimpinan kepada misalnya anggota OSIS dalam memimpin atau membuat suatu perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan porseni. Terima kasih Ibu. Itu sedikit tambahan dari saya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Eka. Ini banyak hal ya yang saya dapat simak dari refleksinya Bu Eka, bahwa dengan proses kolaborasi dalam mendukung atau mendorong kepemimpinan murid itu kita lebih banyak mendapatkan ide-ide kreatif. Nah, dari ide-ide kreatif itu ini bisa memperkuat
program yang kita bentuk di sekolah, dan program-program itu betul-betul bisa dirasakan manfaatnya atau dampaknya oleh murid karena memang berkesesuaian dengan kebutuhan murid kita. Terima kasih Bu Eka. Selanjutnya ada Ibu Erwana. Silakan Bu Erwana. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Sesuai tadi dengan jawaban Ibu Eka, saya hanya menambahkan sedikit tentang kolaborasi. Kolaborasi itu dapat menjadi elemen yang sangat penting dalam membantu kita memahami dan merancang proses perencanaan program atau kegiatan yang menumbuhkan kepemimpinan murid. Melalui kolaborasi kita tidak hanya mendapatkan perspektif yang lebih luas, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas dan keberlanjutan program yang kita akan kembangkan. Dalam meningkatkan, misalnya meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses perencanaan yang kita akan lakukan dalam kolaborasi. Kolaborasi dengan siswa sendiri itu adalah cara yang sangat efektif untuk memahami apa yang mereka butuhkan dalam hal kepemimpinan. Dengan melibatkan siswa dalam proses perencanaan, kita tidak hanya memberikan mereka rasa kepemilikan terhadap program, tetapi kita juga membantu mereka belajar tentang tanggung jawab, pengambilan keputusan dan perencanaan yang melibatkannya banyak pihak. Contohnya misalnya dalam program saya nanti insya Allah direncanakan yaitu singkatan dari serasi, artinya selasa literasi, karena kebetulan saya memegang kelas 2. Jadi rencananya ini kita akan programkan untuk kelas 1, 2, 3. Nah, dengan kolaborasi kita mengajak siswa untuk merancang sendiri kegiatan-kegiatan ini. Mereka ingin lakukan bisa menjadi cara sangat baik untuk memberikan pengalaman langsung dan merencanakan dalam melaksanakan program nanti, memberikan mereka kesempatan untuk mengasah kemampuan kepemimpinan mereka dengan cara misalnya bertanya apakah misalnya hari Selasa itu mereka mempunyai kesempatan karena selain hari Selasa, hari Rabu dan Kamis sampai Jumat itu banyak sekali program-program di sekolah kami kalau pagi hari sebelum masuk kelas. Nah, kita di sini mengasah kepemimpinan anak atau kepemilikan mereka, apakah mereka menyetujui program yang kita lakukan atau tidak. Ya, hanya itu Bu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Erwana. Ya, luar biasa ya Bu Erwana ya. Jadi tadi sempat disinggung satu program yang telah dilakukan di sekolah namanya Serasi ya. Selasa literasi. Nah, di Selasa literasi ini Bu Erwana jadi tadi sempat mengungkapkan bahwa ini sudah mendukung choice voice dan ownership-nya siswa dalam menumbuhkan student agency di dalamnya. Lalu kemudian tadi juga sempat disinggung bahwa perencanaan dalam kolaborasi dalam merencanakan program, khususnya dalam melibatkan siswa dalam proses kolaborasi ini, itu dapat meningkatkan kualitas program kita, dan tentunya kita lebih paham apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh siswa ketika kita melibatkan mereka dalam perencanaannya. Dan tentu dari proses ini mereka juga belajar menjadi bertanggung jawab, belajar merasa memiliki atas program ini karena ada pelibatan di dalamnya. Terima kasih Bu Erwana sudah berbagi dengan kita. Nah, untuk pertanyaan pemantik terakhir ya untuk refleksi ini, kita butuh 3 orang lagi. Tapi sebelumnya saya mau coba membaca yang ada di kolom chat. Ada Ibu Armida, kolaborasi dengan berbagai pihak dapat membantu saya mengembangkan konsep yang lebih luas dalam proses perencanaan program untuk menumbuhkan kepemimpinan murid. Kolaborasi juga membantu berbagi informasi tentang murid, karena semakin banyak kita tahu tentang murid, tentunya memudahkan kita dalam melakukan pendekatan dan menggali bakat dan minatnya. Ada Bu Saryani, dengan kolaborasi dapat memperkaya pemahaman di mana setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda dalam mengembangkan kepemimpinan, atau dengan berbagi pengalaman kita dapat belajar dan dari keberhasilan dan kegagalan orang lain, dan dengan kolaborasi dapat meningkatkan kreativitas di mana ide-ide baru akan muncul, dan dengan kolaborasi dapat membuka akses ke berbagai sumber daya seperti dana, materi, dan dukungan teknis lainnya. Oke, terima kasih banyak Ibu Bapak sekalian. Nah, untuk pertanyaan pemantik ketiga, silakan resen Ibu Bapak yang ada melihat tadi pertanyaannya. Pertanyaan pemantik ketiga adalah gagasan apa saja yang Bapak Ibu miliki untuk menginisiasi program atau kegiatan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid.
Saya ulang kembali, gagasan apa saja yang Bapak Ibu miliki untuk menginisiasi program atau kegiatan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Oke, silakan Ibu Bapak yang resen tadi saya lihat ada Ibu Fitriani dan Bapak Adil. Silakan Ibu Fitri terlebih dahulu. Terima kasih Bu atas kesempatan diberikan. Baiklah, saya akan menjawab di sini gagasan apa saja yang Bapak Ibu miliki untuk menginisiasi program atau kegiatan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Jadi salah satu program atau gagasan yang dikembangkan ini yaitu program mentoring atau pendampingan. Di sini program mentoring ini melibatkan siswa yang lebih senior atau guru sebagai mentor untuk siswa yang lebih muda. Tujuan dari program ini untuk membimbing, memberikan arahan dan membentuk pengembangan kemampuan kepemimpinan siswa. Jadi di sini siswa yang lebih senior akan membimbing adik-adik senior, adik-adik juniornya. Jadi dia bisa memberikan pemahaman bagaimana menjadi kepemimpinan. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan kepemimpinan di luar kelas. Jadi di sini kita bisa melakukan kegiatan di luar kelas. Di sini membantu siswa mengembangkan keterampilan kepemimpinan praktis, kemampuan mengambil keputusan cepat, komunikasi aktif, komunikasi efektif, dan kerjasama antar tim. Kemudian selanjutnya itu membentuk organisasi siswa. Di sini misalnya kita dalam DSD itu ada misalnya organisasi, misalnya dalam kepengurusan kelas ada ketua kelas. Jadi di sini kita sebagai wali kelas kita hanya bisa memberikan arahan atau menuntun siswa dalam melakukan pemilihan ketua kelas itu. Jadi anak-anak bisa berpartisipasi semua dalam pembentukan atau pengurus kelas tersebut. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Fitri sudah memberikan contoh ya terkait dengan kepemimpinan murid ini. Salah satunya tadi ya yang lebih sering kita lakukan di kelas dan mungkin kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita sudah melakukan, tapi sudah Bu Fitri tadi penjelasannya atas refleksi tadi itu sudah memberikan contoh konkret bagaimana dalam pemilihan ketua kelas itu bisa mengakomodir suara maupun pilihan serta kepemilikan siswa dalam proses pembelajaran atau mereka merasa memiliki di dalam kelas. Makasih Bu Fitri. Selanjutnya ada Bapak Adil. Silakan Bapak Adil. Ya Bu, jadi terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi pertanyaan ketiga tadi yaitu gagasan apa saja yang Bapak Ibu miliki untuk menginisiasi program atau kegiatan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Jadi hanya menambahkan saja dari pendapat Ibu Fitriani. Jadi ada beberapa kegiatan atau program yang bisa menumbuhkan kepemimpinan murid. Itu misalkan kita memberikan kegiatan seperti proyek kepemimpinan. Nah, di sini proyek kepemimpinan ini kita membentuk tim kecil yang bertanggung jawab untuk proyek tertentu, seperti program kebersihan sekolah, kemudian kampanye lingkungan atau penggalangan dana sosial. Nah, di sini kita memberikan tanggung jawab penuh kepada murid untuk merencanakan dan mengorganisir dalam melaksanakan proyek tersebut. Kemudian kegiatan yang lain yaitu misalnya kegiatan ekstrakurikuler. Ya, di sini kita mengadakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang memberikan kesempatan bagi murid untuk memimpin, seperti menjadikan anak-anak panitia dalam acara sekolah, kemudian organisasi pentas seni dan kompetisi olahraga. Di sini kita memberikan kesempatan bagi murid untuk mengatur kegiatannya dari awal hingga akhir. Ya, jadi mungkin dari begitu saja Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Adil sudah berefleksi terkait dengan gagasan atau program yang akan kita lakukan ketika nanti
kita mendorong untuk kepemimpinan murid kita. Dan banyak hal ya tadi disampaikan oleh Pak Adil, ada kampanye lingkungan, ada penggalangan dana, ada ekskul yang di dalamnya membentuk atau mendorong kepemimpinan murid kita terbentuk. Baik Ibu Bapak sekalian, terima kasih sudah melakukan refleksi, dan refleksinya refleksi yang betul-betul luar biasa, dan refleksinya ini betul-betul memuat tentang situasi, lalu kemudian memuat tentang tantangan, serta bagaimana solusi efektif dalam mendorong terbentuknya kepemimpinan murid di sekolah kita. Nah, untuk sesi berikutnya Ibu Bapak kita akan masuk ke sesi inti. Nah, sesi inti ini Ibu Bapak akan masuk ke board atau breakout room masing-masing untuk berdiskusi terkait dengan salah satu program yang akan dikembangkan. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu main map substansi modul kita di modul 3.3 ini. Jadi kita berada di sini Ibu Bapak. Ini tema sentralnya. Bagaimana kita mengelola program nantinya yang berdampak pada murid. Lalu kemudian kita dapat membuat gambaran umumnya tentang program atau kegiatan sekolah kita yang mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid yang menjadi tujuan besar kita di modul ini. Lalu di dalamnya itu ada pembentukan bagaimana membentuk kepemimpinan murid atau student agency-nya. Lalu kemudian tidak hanya itu, tetapi bagaimana lingkungan, bukan hanya di program kita, tetapi lingkungan pun juga ikut turut andil dalam menumbuhkan kepemimpinan murid itu. Lalu kemudian setelah program sekolah, setelah lingkungan, yang perlu dilibatkan juga dalam mendorong kepemimpinan murid adalah pelibatan komunitas. Dan yang terakhir adalah program-program kegiatan yang menumbuhkan kepemimpinan murid berdasarkan kebijakan yang kita ambil. Nah, untuk aktivitas sesi 1 ini Ibu Bapak dalam diskusi nanti, diskusi kelompok akan membuat gambaran umum program atau kegiatan sekolah yang mempromosikan student agency. Nah, ini panduannya. Jadi nanti Ibu Bapak akan masuk ke board breakout room. Untuk kelompok 1 tetap berada di board ini, dan untuk kelompok 2 berada di board 2. Itu sudah saya sematkan di LMS ya. Untuk kelompok 1 dan 2 itu jumlah pesertanya 5. Jadi kita sesuaikan dengan kelompok PP-nya. Jadi kelompok PP Pak Andi Irwan berarti di kelompok ini di board 1, sedangkan untuk kelompok PP Bu Andi Eka di board 2, berarti kelompok 2. Lalu kemudian tentukan jenis kegiatan atau program sekolah yang ingin dikembangkan, baik program atau kegiatannya bersifat intrakurikuler yang di dalam kelas itu, ataukah sifatnya kokurikuler seperti P5 misalnya, atau di pengayaan-pengayaan, ataukah ekstrakurikuler yang sifatnya ekskul ya. Lalu kemudian tentukan jenjang kelas yang ingin menjadi target. Jadi silakan Ibu Bapak tentukan jenjangnya. Kalau SD kelas berapa, SMP kelas berapa, SMA kelas berapa. Lalu kemudian lihatlah kembali 7 karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Nah, ini kan 7 karakter ini Ibu Bapak sudah pahami ya secara detail di LMS kemarin pada alur eksplorasi konsep. Lalu kemudian pilihlah minimal 1. Pilih minimal 1, walaupun Ibu Bapak juga boleh memilih lebih dari 1. Jadi silakan pilih minimal 1 ataukah boleh lebih dari 1 karakteristik lingkungan dari 7 tadi ya. Ada 7, silakan pilih 1 atau boleh lebih dari 1 yang ingin Ibu Bapak bangun dari program yang telah ditentukan tadi, dari program ini, yang di nomor 2 ini. Lalu kemudian, ini contohnya, misalnya saya ingin membangun lingkungan sekolah yang pengembangan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, aktif dan bijaksana melalui program apa? Ya, jadi seperti itu. Untuk panduan ini Bapak, ini masih ada. Diskusikanlah bersama kelompok kira-kira program atau kegiatan apa yang bisa dibuat untuk mengembangkan lingkungan tadi, lingkungan yang telah ditentukan di poin 5 ini. Ya. Untuk mengembangkan keterampilan berinteraksi secara positif, aktif dan bijaksana. Nah, karena tahapan ini masih dalam batas curah ide atau gagasan, tidak perlu Ibu Bapak ragu-ragu menyampaikan gagasannya. Karena Ibu Bapak ini masih dalam proses ide, curah ide. Nah, jika Ibu Bapak bingung, bisa juga menggunakan program yang sudah berlangsung saat ini di sekolah. Ataukah Ibu Bapak juga bisa mengembangkannya di ATM ceritanya. Amati, tiru, dan modifikasi. Kan lebih bagus lagi sebenarnya kalau ATM ya. Karena nanti ketika Ibu Bapak sudah lepas dari pendidikan guru penggerak misalnya, dan program yang telah dicurahkan di idenya di sini, itu bisa kita
jadikan program di sekolah kita nantinya. Nah, sebagai contoh, kami memiliki ide bahwa salah satu kegiatan atau program yang dapat dilakukan untuk mengembangkan keterampilan berinteraksi secara positif, arif dan bijaksana adalah melalui program membaca untuk adik kelas. Oke, ini ya. Di dalamnya Ibu Bapak, di dalam diskusi itu, kalau misalnya Ibu Bapak sudah menentukan nama programnya, bisa nama programnya dalam bentuk akronim, ya boleh. Kayak tadi serasi, selasa literasi, boleh. Boleh juga yang lain ya, nama-nama yang unik-unik yang menarik lah untuk disampaikan atau menarik untuk menjadi nama program. Lalu di dalamnya Ibu Bapak sampaikan, jabarkan itu. Jabarkan programnya, apa programnya? Bagaimana program itu diterapkan? Mengapa program itu dilakukan? Dan pastikan Ibu Bapak menyertakan tujuan mengapa program itu Ibu Bapak sepakati sebagai program yang didesain untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Dibuat ringkasan umumnya yang di dalamnya memuat apa, bagaimana, mengapa. Oke, ini contoh ya. Programnya, nama programnya membaca untuk adik kelas. Program membaca untuk adik kelas adalah sebuah program co-kurikuler yang memiliki tujuan untuk mengembangkan kecintaan membaca dan menciptakan interaksi yang positif antara murid-murid. Ini ditambahkan lagi nih Ibu. Nah itu tadi apanya itu tadi. Ini berkaitan dengan apa. Lalu bagaimana? Kegiatan membaca ini akan dilakukan pada jam istirahat. Jadi ini lebih cenderung, bagaimana ini lebih cenderung ke teknisnya. Kapan dilakukan, bagaimana program itu diterapkan, seperti apa, bagaimana hasilnya, bagaimana outputnya, bagaimana kepemimpinan murid itu terbentuk, seperti apa poise-nya, seperti apa choice-nya, dan seperti apa ownership-nya. Nah ini ya, Bapak bisa lihat. Nah lalu kemudian mengapa? Nah ini mengapa lebih cenderung ke Ibu Bapak kaitkan dengan lingkungan yang dipilih. Kan tadi ada 7 lingkungan ya, tapi Bapak pilih 1 minimal, boleh lebih dari 1. Kaitkan dengan itu untuk mengapanya. Oke, Ibu Bapak sekalian, setelah kita membuat ringkasan umumnya, ada tujuannya, lalu kemudian pada sesi terakhir, sebelum Ibu Bapak kembali ke bor utama, Ibu Bapak diminta untuk membuat diagram Y. Nah, ini diagram Y. Ini kelihatan suara atau voice dalam program itu, pilihannya seperti apa, dan bagaimana kepemilikannya. Nah, ini ya. Membuat diagram Y, tandai setiap bagian dari diagram tersebut dengan suara pilihan atau kepemimpinan. Di setiap bagian, silahkan tulis bagaimana strategi yang akan Bapak Ibu pilih untuk mendorong suara, untuk mendorong pilihan, dan untuk mendorong kepemimpinan terkait dengan program. Jadi bisa ditulis-tulis kecil di sini. Ya, untuk menandakan bagaimana suaranya siswa bisa terakomodir melalui program itu. Bagaimana dengan pilihan dan bagaimana untuk kepemilikan. Lalu setelah itu, Ibu Bapak deskripsikan nanti programnya dalam bentuk narasi, ataukah dalam bentuk PPT, ataukah dalam bentuk paragraf, atau dalam bentuk-bentuk lain yang berkesesuaian dengan preferensi atau kenyamanan Ibu Bapak sekalian. Lalu kemudian agar Ibu Bapak dapat lebih bebas, kreatif, dan inovatif dalam menuangkan gagasan, tidak perlu memikirkan aspek teknis pembuatan program, karena tahapan ini masih dalam bentuk gagasan. Jadi kalau misalnya supaya Ibu Bapak lebih cenderung ya, lebih aktif, lebih bebas, dan lebih menyalurkan ide-idenya, silahkan. Tidak perlu lebih detail lagi terkait dengan teknisnya, karena ini kan masih sifatnya gagasan. Lalu kemudian nanti terakhir, unggahlah hasil kerja kelompok Ibu Bapak di LMS, kemudian presentasikanlah hasil kerja kelompok Anda kepada kelompok lain. Oke, sampai di sini Ibu Bapak ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada silakan tekan raise hand, dan jika ada silakan tekan jempol untuk kita masuk ke bor masing-masing. Oke, sampai di sini ada yang bertanya Ibu Bapak? Oke, Bu Asira sudah Pak. Ya baik, terima kasih atas responnya Ibu Bapak sekalian.
Kalau sudah paham, mari kita pindah ke bor masing-masing untuk 2 bor saja ya. Ini bor utama ini untuk kelompoknya Bapak Andi Irwan, lalu kemudian untuk kelompok 2, bor 2 itu di apa namanya, Bu Andi Eka, itu Bu Andi Eka. Oke, saya buka dulu ya. Saya buka dulu. Saya kirim di kolom chat juga Ibu Bapak. Untuk bor 2 silakan, sudah terbuka. Tabe Bu, kelompok berapa di bor 2? Kelompoknya Kelompok Andi Eka? Iya, betul Bu Andi Eka. Oh iya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Asira. Suryani saya jadikan admin untuk di sini. Oke, Ibu Bapak, saya serahkan ke moderator masing-masing. Silakan diambil alih. Ya, bagaimana program apa nih yang kita mau kembangkan? Apa saja program Bu? Lalu program di Apa Mi? program makanya saya di sekolahku. Ada program apa di sekolah kita kan ada di? Ada ke program di sekolah? Gara makan telur, gara mayur, gara makan sayur itu. Pembiasaan program semua itu Apa? kayaknya. Iya, apa? Kalau saya di sekolah aku Bu, setiap hari kan itu sama aja mungkin kayak hari Selasa berkumpul anak-anak di lapangan untuk duta literasi, hari Rabu matematika, hari Kamis berbagi cerita. Tapi itu maksudnya ada temanya, hari Selasa khusus tampil membaca, hari Rabu khusus tampil matematika. Atau bagaimana kalau misalnya kayak kita bikin program kayak pentas saja begitu. Terserah nih anak-anak mau menari kah, menyanyi kah, membaca undang-undang kah. Jadi tidak dibatasi. Karena kalau saya di sekolah aku mengikuti jadwal kayak kalau hari Sabtu itu harinya bahasa Bugis. Jadi yang ditampilkan harus bahasa Bugis. Ya bagus itu juga Bu. Kalau program di sekolah saya itu ada yang kayak Gema Seni yang saya kasih masuk kemarin di di eksplorasi konsep. Ada juga One Day One Surah yang anak-anak itu skor hafalan terus setiap pagi sebelum masuk belajar. Ada juga Linda melalui Lisa, lingkungan asri dan indah melalui lihat sampah ambil. Nah, nanti ini siswa memilah sampah penerapannya setiap hari tapi sampah nanti yang dipilah di sini nanti hari Jumat dan hari Sabtu di situ dibuat kreativitasnya. Dia mau buat apa misalnya begitu. Supaya kayak di sekolah jadi kayak
tertentu ki jadwalnya Bu di hari Selasa Iya. ini, hari Rabu ini. Jadi Iya. anak-anak sesuai jadwal. Sama di sekolah Bu, kalau saya seni Selasa literasi, Rabu SKJ, Kamis sikir bersama. Kalau kegiatan Jumat bersih nih. Biasa tuh na palette Jumana sikirna yolo napa sih Jumat bersih. Kalau kegiatan pramuka sama PMR itu masih juga di Bu? Ekstra. Iya, Oh, itu masuk ekstrakurikuler ya? Iya. Bukan. Masuk. Ya Atau ekstrakurikulernya mau bukan biar kayak lebih suara siswanya kayak satu hari itu disiapkan untuk penampilan misalnya kayak satu kelas misalnya kayak setiap hari Selasa waktunya tampil itu setiap dikasih giliran terserah mereka mau apa. Jadi tidak dikasih lagi ini harinya literasi, ini harinya bagus Bu kalau begitu. hafalan. Jadi siswa yang menentukan sendiri di kelasnya hari ini siapa yang mau tampil, hari ini mau tampilkan apa, karena siapa tahu mungkin ada ide-idenya atau bakat-bakat lainnya yang mereka punya. Itu juga bisa menumbuhkan sebenarnya bakatnya siswa tuh. Iya. Memancing. Ternyata ada bakatnya pantomim, tapi karena tidak ada harinya khusus untuk pantomim jadi. Oh iya betul Bu, betul sekali. Saya pernah lihat program ini di SMP 5, mereka itu di sana ada misalnya kelas 7A, ada namanya panggung ekspresi. Oh iya. Jadi setiap misalnya kelas 7A misalnya hari Senin. Jadi dia manfaatkan itu panggung. Jadi pernah saya lihat, oh kenapa ini anak-anak menari di sini, pokoknya kenapa ada yang menyanyi, ada yang dance, ada pokoknya mengikuti perkembangan sekarang kan anak-anak lebih suka kayak TikTok, menari TikTok atau menyanyi. Jadi dia memanfaatkan itu panggung untuk melatih juga sebenarnya kepercayaan diri seorang anak untuk bisa tampil di depan. Itu salah satu mungkin cara untuk mancing kepercayaan diri. Berarti Bu itu dia bisa kolaborasi dengan kelas lain, bukan di satu kelasnya? Bisa juga kolaborasi dengan teman kelas, bisa juga kolaborasi individu, dengan bisa tampilnya individu, bisa tampilnya kelompok. Pokoknya anak-anak yang tentukan mereka mau apa. Apa namanya? Panggung ekspresi. Apa namanya programnya di? Apa ya? Ekspresi panggung ekspresi? Jelek di? Gelar seni? Panggung ekspresi. Panggung bakmi, bakat dan minat. Ya, itu bagus juga. Panggung bakmi itu bagus juga. Lebih menarik. Iya, panggung bakat dan minat. Seperti kalau makanan bakmi, tapi ternyata program kami juga. Iya. Apa ada cari-cari akronim yang lain kan. Atau ekspresi bakmi. Ekspresi bakmi. Bagaimana itu panggung bakmi, karena artinya itu di panggung nanti anak-anak kan mengembangkan bakat dan minatnya masing-masing. Sama Mi yang kemarin sama kemarin yang Gema Seni bilang, oh kapan ini kegiatan kesenian, ternyata membaca sejak dini. Iya. Pada Tommy dia kemakin bakmi program makan. Ternyata. Itu Mi bagus, panggung bakmi. Panggung bakmi. Itu seninya singkatan dari sejak dini. Iya, sejak dini. Saya bilang kegiatan kesenian apa ini? Mau boleh bakmi seni. Iya, bakmi seni. Bakat minat sejak dini. Iya. Iya, bagus. Berarti atau seni bakmi kemarin namanya program seni bakmi. Jawab itu pertanyaannya Pak Padi Liboni apa Anda dia enggak sempat ke Pak jawab. Maka apa itu Bu?
Enggak tuh pertanyaan Oh Pak iya. Kadir itu masalah Lisa di LMS. Oh Dena tuh Oh. itai desi tingkat. Hmm. Masalahnya badri terlambat manu teman tato kasih kita Iya. pertanyaan di eksplorasi jadi Itu Mi, kayak Mas, madrinya itu Mi kalau susah. lemo nih saya waktunya ndak aku buka mi eksplorasi itu tuh Pak. Siapa tahu Makanya saya jawab buka chatnya dulu tapi kasih komentarku terlambat lah deh. Itu Mi Iya, masalahnya Mak. tidak bersama saya tengah malam Pak, itu baru mak komen, baru tidur semua Mi orang. Dia nih baca. Guna aja gimana pertanyaannya aku buka terus laptopku sama LMS kasih tahu ada teman bertanya atau langsung nih aku jawab. Atau pertunjukan bakmi, apa bagus Kak? Istilah keren untuk program. Mana panggung bakmi? Bakmi seni. Kalau bakmi seni itu bakat minat sejak dini. Bakmi seni atau seni bakmi? Bakso. Hah? Bakso. Seni bakmi. Akan ibu cira bakso. Gelar seni bakmi. Kalau seni bakmi sejak dini bakat minat. Sejak dini menumbuhkan bakat minat. Gelar bakmi seni. Apa? Seni membakmi. Sejak dini menumbuhkan bakat minat. SMP-an begitu juga. Konsultasi Bu Eka. Itu sebenarnya tuh mau Kak di sini kayak ada misalnya satu kali lah program gitu di sekolah, maksudnya adalah kegiatan kayak diluangkan untuk kayak mengekspresikan apa-apa yang maksudnya menjadi bakatnya anak-anak. Apakah itu kegiatan hari Sabtu saja toh? Kegiatan Karena biasa pembelajaran. ada itu anak-anak Bu, ada ternyata bakatnya tapi cuma karena tidak dapat waktu yang nanti pas Bu, jadi ini kalau nanti jadi ini program tugas bisa nih di sekolah dia Iya. Diterapkan di sekolah. Nanti saya terapkan di sekolah aku ini. Bakmi seni. Apa seni? Seni Bisa semua bakmi. diterapkan di sekolah tak? Iya. Jadi ini seni bakmi. Seni membakmi. Seni Sejak dini menumbuhkan minat dan bakat. Ya. Seni membakmi. Ada kakak Fang Enna di. Sejak dini bakmi seni. Bakmi bakat minat. Bangun sejak dini mengekspresikan apa ya? Bakat itu Bu yang seni membakmi sejak menumbuhkan bakat. Seni membakmi. Membakmi seni. Membakmi seni. Oh, iya. Membasmi atau membasmi. Membasmi. Apa membasmi? Sejadi menumbuhkan bakat dan bas atau apa? Itu membakmi seni. Iya, membakmi seni mah. Bakmi seni. Bakmi seni. Bakmi seni. Bakat minat sejak dini. Ya, aku nih Bu, megelok akademi bisa di bakmi seni. Aja nih nama Leko. Ya, bakat minat sejak dini. Bagus nih itu. Nami mah aku makan membakmi, nasi tak membakmi. Iya. Membakmi sejak dini. Membakmi. Itu mau singkat nih. Aku naruntuk di pada ya maku rapahange makanan tuh hama ke membasmi. Maku rapahan atau salah baca. Tulis salah baca tahu nih. Pero ya sedih kita lesaku maka jadi nelo puli lah ada kesilis pada. Termasuk nih tadi ini toh apa? Ya, apa? Jadi apa program tato? Bisa dibuka mungkin.
Jadi kayak panggung ekspresi. Bisa mungkin dibuka bagaimana nanti itu model anunya? PPT kali tampilkan ya atau PPT-nya? narasi atau apa? PPT-nya? PPT. Iya, PPT Manakah? PPT ini cantik-cantik ya. Kete pakai bu PPT nih, magalo. Kamu pakai bu PPT ke Bener bapak ibu jisa buat masih kok lelung gitu loh nih. Iya ada. ngaruh oleh tuh ha. Nanti saya ketikkan Bu Eka yang desain. Weburan nih keluar Bu Eka. Iya. Saya tampilkan dulu luar Bu. Iya, gini. Ya Pak nama sih matu meleleh hai siapa sih tuh tiba aja lelung nih. Boleh lelungan nange nelalu sih kan nange wajah Juna. Wajah Juna sih lalu terlungas tuh janji Kak Dega kan wow. Kece mage pakai wajah juga buah-bu. Benar. Nak kiru mako nomor anu nak kiru ke kiru. Kiru mana? Pokoknya nule dindingir Pak Jenner. Aduna kagak pada cengenek karena bordir langsung. Pakai makun ya, Ro? Iya. Dema tuh na solo sama jilbab maki. Ayo lo Iya. itu jilbab ayo lo. Bakmi seni. Kok kurikuler? Jenis apa ini? Kok kurikuler? Iya, Kurikuler di jenjang yang menjadi target. Tujuannya untuk meningkatkan Semua aja kapan? Ini SMP SD? Iya. Nih di SD lemana 1 sampai 6, kelas 1 sampai 6. Adik maka apa? 4, 5, 6. Tapi dasar itu yang anak saja SD apa TK macam itu menari agak TK macam itu. Iya. Kan ini tidak sih. Diambil semua. Saya Ambil nih kelas 1 sama ya. masih menari. Iya. Sama siswa. Guru naga. Iya, Bu Guru juga. Iya. Itu dulu Justru ibu gurunya juga sebenarnya ibu gurunya itu yang butuh. Sebenarnya itu juga gurunya butuh program untuk merefresh itu otaknya seperti misalnya karaokean. Ibu Wana di refreshing, pergi represi Bu Wana. Atau pergi pare-pare cari anu. Nah iya, tonga. Nabilang kan dokter Bu, jangke stres Kak. Lalu ngerti kufi kecil cara dia pikir dia stres na mereka tugas ke sih. CD mana Ibu? Bu Ana, pengumuman baja. Amin. Iya. Dan foto na Semoga luka. diluluskan. Kita refreshing juga ke pare-pare supaya terdengi penyakit Bu Wana namanya. Program ini terjadwal 1 kali seminggu untuk menampilkan bakat dan minat. Bakat dan minat semua Bakat siswa. secara individu maupun secara kelompok. Minat. Kata boleh pare-pare. Baja sudah pi pengumuman. Kok sudah di pengumuman? Supaya plong nih Bu Ana kalau sudah pengumuman. Hari Minggu kan besok pengumuman hari Minggu. Ya, ikut hari Minggu. Ayo untuk pari-pari kini. Oke. Masuk tahun sertifikasi ya kan Ngajak itu boleh ini sertifikasi Kak Boji. Udah tahu udah cair gaji? Besul mana sertifikasi. Mana ya Boji deka sertifikasi ku deh Tony ke gajiku. Nanti kan ketika dari bayar ke gaji tak kasih. Di sekolah aja gini. Di sekolah aku 4 orang tidak keluar sertifikasinya. Iya, sama saya belum terlambat hijau. Hai. Aku ya si Bebo. Aku ya si Babu Erwana. Gaji dia nak cair. Ada capu buli. Biasa capu sertifikasiku Bu ya, napa kini cair. Mak gosip nih. Mata buto si katu. Ya, lanjut. Mak gosip. Olahraga, mendongeng dan sebagainya. Apa lagi? Anunya dulu misalnya program ini adalah jadi program ini adalah kegiatan sudah mega tadi itu Karena Rona Uki makara program ini terjadwal yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan terus. Tujuannya apa lagi?
Ini ya, ini ada apa? Ringkasan Eh, tentang bagaimana Bu, program ini tulis akan dulu nih di dijalankan. atasnya ini tadi tujuan. Yang mana, Bu? Oh, ini mendorong siswa mengekspresi kegiatan ini bertujuan mendorong bakat dan minat siswa, mendorong siswa mengekspresikan bakat dan minatnya, meningkatkan kepercayaan diri. Berarti bagaimana nih ya Hedi? Bagaimana memberikan ringkasan tentang bagaimana program ini akan dijalankan? Mendorong siswa mengekspresikan bakat dan minat. Meningkatkan kepercayaan bakat dan minat, meningkatkan kepercayaan diri, serta melatih kolaborasi juga bagus. Ya. Iya. Anu kapan dulu yang pertama bisa mengidentifikasi bakat dan minat siswa. Iya. Ini? Iya. Mengidentifikasi bakat dan minat siswa serta mendorong siswa. Atau dikasih poin-poin nih? Iya, bisa juga. Poin-poin nih. Kemudian apa itu mendorong siswa mengekspresikan bakat dan minat, meningkatkan kepercayaan. Pengembangan Ya, tapi apanya lagi? Agak Selesai tujuannya, anu sih lagi bagus ringkasan programnya, anunya masih kegiatan-kegiatannya bagaimana? Nggak dipisah bilang apanya, bagaimananya, nggak aja bisa kan meningkatkan kreativitas siswa. Meningkatkan. Poin keempat lagi, Bu. Ya. Dan mengembangkan potensi siswa. Tanya Pi. Itu mau kapan banyak, mi kapan di. Iya. Anunya lagi. Bagaimananya? Ringkasan program lagi kapan dilaksanakan? Begitunya kapan di? Ringkasan program ini bukan yang ini? Oh iya ada aja itu proyek. Bicula ada deh itu. Ada Suwita. Ini ringkasan program tama di kafairana bagaimana di? Bagaimana? Bagaimana ringkasan tentang bagaimana program ini akan dijalankan? Iya. Jadi tentukan harinya Bu Kuro? Enggak. Ya bagus kalau ada harinya. Ya. Tapi apa bagus? Dibuatkan di bawahnya itu Bu yang ringkasan program maksudnya di bawahnya tujuan, itu tadi maksudnya pengertiannya ini program takapan tadi ini. Oh. Gitu. Coba itu tadi yang di atas. Coba kira yang di atas dan tadi program ini terjadwal dilaksanakan setiap jangan nih ini tadi Bu yang di atasnya tujuan, jangan nih di situ bilang program ini terjadwal 1 kali. Program ini merupakan begini. Kurikuler. Kegiatan ini ya. Program ini merupakan. Ya. Lo sih sambung ke variasi maksudnya gitu. Iya. Oh iya, lo sih sambung ke variasi. Si sambung nih variasi.
Kegiatan ini merupakan program Iladani kabala tu kurikuler. Coba. Gitu. Program Ya. Program Ya. untuk Adalah berbagai program bidang. kurikuler untuk mengaktualisasi bakat dan minat siswa di berbagai bidang baik secara individu maupun kelompok, baik berupa pentas seni, olahraga, dan lain-lain. Oke. Kemudian ringkasan program kegiatan keagamaan. Ya. Apa? Ringkasan program. 1. Jadi ceritanya banyak kegiatan yang terakomodir di sini, Di. Ya, banyak. Misalnya dilaksanakan setiap hari Sabtu misalnya. Program ini terjadwal dilaksanakan 1 kali dalam seminggu setiap hari Sabtu. Apa lagi? Sebelum jam pelajaran, pukul berapa Mi itu? Pukul 7 sampai 07.30. 30 menit? Bisa juga 30 menit kalau kegiatan. Enggak bisa. Satu penampilan saja 1 hari. Kegiatan kegiatan Selasa budaya. Berarti dijadwalkan ya misalnya. Iya. Misalnya seni, khusus seni. Minggu depan olahraga aku baru masuk tabu. Bukan pentasnya yang dijadwalkan, tapi mungkin kelasnya bilang hari ini kelas lagi. Kelas 5 lagi. Dilaksanakan setiap hari Sabtu sebelum jam pelajaran dimulai. Teman kelas ini. Iya. Kalau tulis di situ Bu, kelas. Jadi per kelas? Iya. Per kelas. Per kelas. Jadi setiap kelas harus ada ditampilkan. Iya. Iya. Minggu pertama misalnya. Coba dilihat tuan terterua. Bisa juga. Aku sadar sih tengah jam masih sinak lah. Iya. Apalagi misalnya kalau jumlah siswa itu dalam satu kelas mereka tuh misalnya 30 kayak saya. Iya, misalnya 160 anu itu gua hasil rata kalau mau tampil semua tidak tampil semua mengekspresikan misalnya gilirannya siapa yang mau tampil dikembalikan ke kelasnya masing-masing. Misalnya siapa yang mau tampil lagi minggu ini, apa yang kamu mau tampilkan, bisa tampil kelompok, bisa individu. Gitu. Apa aku cicengin apa tampil tapi, mana capek ama idena. Tapi ku misalnya Bu waktu tampil misalnya kelompok 1, lote kelompok 2 kan bisa juga dikasih kesempatan. Iya, bisa. Ya. Tapi hari itu khusus untuk misalnya kelas 1 atau kelas 2. Ya. Jadwal apa? Agak nokoro. Per kelas, perwakilan kelas. Aku karena melo aku kalau sesik di loman itu lo tuli makelo lo tuli menari. Kuya anak guruku lo mana lo penampilan mana? Atau bisa juga di kegiatan tapi mau misalnya tuh kegiatan ini setelah kegiatan 1 hari. Cocok nih Bu kalau waktu bisa juga ini kegiatan tuh setelah sholat duhur pada hari Sabtu. Setelah P5 kan enggak banyak kita sholat duhur di SD Letumi. Oh jadi 12.05 atau setelah jam istirahat. Apalagi kelas 1-2 Bu, kelas 1-2 itu kan hanya sampai jam 10. Kurang P5. Kurang P5 megelo. Ya. Bersamaan kah semua jadwal P5-nya? Ya, dewa saya setiap hari Sabtu. Khusus hari Sabtu ku ambil. Kalau saya kalau saya di sekolah beda jadwal P5-nya kelas rendah dengan kelas tinggi. Kalau kelas 3 setiap 2 jam pelajaran akhir wita nala setiap hari. Nala wita jam terakhir. Sama setiap hari susah anak tuh nabega aku setiap hari.
Ibu aja tahu itu mak kakakku hari Sabtu mapa aku kan. Buji ya nasaku dalam jam terakhir nih tuh nala nih gara Elena kuru kau. Kayak aku ya ada bisa di pasti kata-kata lebih recik sesuatu. Ada Itu hari ya. Sabtu. Ada tuh itu Buli, di bagaimana tuh sih itu di Dondri ada saya lihat bilang P5 Bahasa Indonesia, P5 PKN. Kegiatan Bagaimana ini anunya itu? Kalau saya di sekolah aku tidak ada aja permapel makaro. Bisa Iya ada pernah aku dapat. Maka bagaimana caranya ini kalau permapel begini? Baru setiap hari 1 jam kama. Mbak, dapat tuh selesai. Dapat selesai mak goncing, dapat tuh selesai. bisa ditambahkan lagi di situ di bawahnya. Kegiatan tersebut didampingi oleh para wali kelas masing-masing. Ya. Gurunya dan semakilong itu nih semeneri makan. Buka YouTube Buji. Sesuai hasil kesepakatan di kelas masing-masing di. Ya. Laksanakan Tidak boleh mungkin juga terlalu lama. Di atasnya juga di bawahnya dulu nih Bu, di atas setelahnya itu poin pertama. Enter. Iya, kegiatan ini dilakukan secara bergiliran. Kegiatan ini dilakukan secara bergiliran antar kelas. Sesuai jadwal. Iya, sesuai jadwal. Perwakilan kelas yang dijadwalkan menampilkan bakat dan minatnya sesuai kelas yang telah dijadwalkan menampilkan bakat dan minatnya sesuai hasil kesepakatan di kelas masing-masing. Kegiatan didampingi oleh kelas masing-masing. Apalagi? Secara individu maupun kelompok. Aku mau lobet laptopku na mati lampu. Mati lampu di save dulu Bu, save dulu. Iya. Save dulu Bu. Tunggu. Oke, apanya lagi? Bagus kapan juga apa di misalnya bulan ini temanya misalnya kegiatan kesenian. Baru misalnya bulan depan kegiatan apa lagi? Olahraga lagi bulan depan. Ya. Agak ikut yang agak sih. Agak kata-kataan. Misalnya masuk masalah tes. Ya kapan itu? Iya, maksudnya di dalam ringkas dijelaskan ya maksudnya bagaimana itu program tak? Misalnya sesuai di pertama itu kegiatan keagamaan tema yang sudah ditentukan 1 hari sebelumnya. Berikan agama seni olahraga mendongeng atau misalnya setiap hari Sabtu diberitahukan misalnya minggu depan itu temanya lagi olahraga atau olahraga lagi. Kalau Bu aku ganti-ganti aku siulangi monotongi kada Iya Mas begini. Berarti setiap minggu disampaikan bahwa temanya itu adalah seni atau olahraga kah atau apa? Jadi misalnya kalau seni ya yang senang olahraga tidak ada minat. Kan tidak semua Ibu ditampilkan. Tapi kalau begitu kan kembali lagi kita menonton batasi pilihannya
Misalnya Bu, Desi rekan yang misalnya toh, misalnya kalau di kelas Bisa juga Bu, bersamaan kan untuk yang suka olahraga dikoordinir sama guru olahraga. Jadi dia tidak Iya. kan membawa anak mana kalau ya misalnya itu minggu Senin, yang olahraga bisa dikoordinir sama guru olahraga misalnya. Jadi leto ke Cina pego yero olahraga yero seni de letoi. Tapi kan tadi Anda bilang hanya misalnya satu pementasan saja perwakilannya setiap minggu karena waktunya hanya 30 menit. per kelas, maksudnya Per kelas. per kelas. Per kelas. Tapi Baru kalau per kelas, terbagi situ bukan nontonnya. Iya, itu nih terbagi situ penontonnya. Pasti akan terdistraksi Pak. Kita nih pengalamanku latihan ini persiapan 17 asalan kan ini make lo karo jadi lo mana nih joka sih karadum mitai. Iya, bagusnya dipusatkan di satu Ya, tempat. satu panggung, bikin panggung-panggung pentas. Anak-anak percaya diri tuh ditonton banyak Iya, orang. melatih. Ini kan kan tadi tujuan tahun tuh melatih kepercayaan diri mereka. Kepercayaan diri, iya. Iya. Aku SD cek Jadi yang misalnya tidak suka seni menonton di bawah. Iya. Iya. Kan ada yang lain juga. Kayak bagaimana itu mendongeng. tadi Bu Tapi programnya kan yang bilang kita tadi misalnya kan bilang Ibu Li satu kelas. satu Nah, satu Ibu kali kan bilang pementasan khusus Ji. jadwalkan misalnya Sabtu khusus seni saja. Itu ceritanya Ro. Nah, tadi Bu, misalnya kan kalau hari Sabtu ini gilirannya kelas 5. Kelas 5 bicarakan sama teman kelasnya, apalagi kita mau tampilkan kan dalam satu kelas kan kayak sekolah aku setas 10 misi kelas. Aku misalnya lo sih tampilkan ya anu sih make ngon misalnya menarik sih kayak balena. iya. Atau senam. Terserah nih mereka. Kalau kegiatan olahraga bisa senam. Iya, kita tidak terserah pokoknya dikasih kebebasan mau tampilkan apa sesuai bakat dan minat. Karena kalau kita misalnya Jadwalkan. Tidak semua kan orang bisa menyanyi, tidak semua orang cocok Ibu kan tadi bilang Ibu Eka kalau misalnya hari Senin Sabtu ini khusus untuk seni. Iya. Jadi misalnya kalau misalnya siswaku kan kelas 4 anak gurunya Julia hanya 9 orang. Tapi saya maksudnya dia Wita tuh utiru mi anak naik bakak seni di situ. Apa? Itu ya kalau nggak malu menarik pakai lo tiro mi naik sekali ide nggak bakak nih. Ya, jadi terserah mi mereka apa yang mereka punya. Masukku saya misalnya isuran tadi anunya Buli bilang gilirannya khusus saja per kelas mau dia tampilkan apapun di situ. Iya. Jangan ditentukan bilang seni mendongeng apa jadi apa yang suka anak-anak itu yang ditampilkan. Bisa juga misalnya kegiatan keagamaan Bu. Bisa berpidato. Dalam sastra tidak ada. Tunggu dulu Bu, sedikit juga kayaknya kegiatan olahraga kayaknya jangan nih kita kasih masuk karena kalau kegiatan olahraga kayaknya bukan tampil di panggung. Di lapangan di lapangan. Keagamaan. Jadi kegiatan kayak keagamaan Ji, kayak keagamaan. mendongeng kah. Ada. Kalau di sekolah aku Bu ada karatenya tak ada mak guru taifak karate. Iya, tapi kalau tidak ada di sekolah pernah juga menawarkan tapi anu nih Bu Asir atau ukuran anu biasa tapi karate juga bisa ditampilkan di panggung. Apa deh? Di lapangan tuh Bu. Maksudnya memang saya ada aula ini kan kayak penampilan ini melatih bakat minatnya anak-anak untuk meningkatkan juga kepercayaan dirinya. Keberanian. Ya, berarti jangan ditampilkan. Intinya mereka mau tampil. Jadi jangan dipakai yang mau tampil. Jangan ditentukan bilang seni. Iya. Oke. Misalnya dalam satu kelas hari itu seni tidak ada yang suka seni dalam kelas. Bagaimana caranya? Ya. Harus menampilkan pokoknya. Terserah nih Pak, yang penting kan intinya bagaimana itu hidup tanpa seni?
Den kami itu bu tahu anak-anak demi itu kagak na baka senina. Ada anak guruna jauh le pokoknya deka wedi wala kur makke lo to gimana deka mapis deka kurang uji mana maka we deka lo alena haji sebenarnya anak itu semuanya punya bakat, cuma itu kurang percaya diri sebenarnya. Pintar semua itu anak-anak kayak sebenarnya semua ada potensinya. Kayak kita pasti kalau di sini berarti dia bisa lo kemake magati mana belum tentu di seni pramuka magati. Iya bisa juga pramuka nih kayak lo kan penre mak baris berbaris karo ya saya pokoknya lena mani bagus. Ya, oke nih Ro, apa lagi? Jadi ringkasannya begini saja Budi. Jangan nih yang dibatasi temanya. Iya. Ini apanya lagi? apanya lagi tadi itu? Mengapa program itu? Mengapa? Ini ringkasan program tak maksudnya wali kelas saja yang terlibat atau bagaimana? Guru seni. Kegiatan didampingi sama wali kelasnya, Bu. Wali kelas yang dampingi. Kalau gilirannya sih kelas tahe, tentu wali kelas juga dampingi, temani. Apalah Santa pilih ini program. Ya. Dan aja nih tuh gua juga ada sama kilo si pemanari, na dampingi nak guruna. Yang dibawa lagi alasan memilih program. Alasan pemilihan. Mengapa? Kegiatan ini akan menumbuhkan agana anak menciptakan lingkungan. Yang pertama, meningkatkan apa? Percaya diri. Ya, kepercayaan. Meningkatkan kepercayaan diri. Lo ada tujuannya ya. Iya. Ya, siswa. Meningkatkan rasa kepercayaan diri. Apa tadi? Meningkatkan rasa kepercayaan diri siswa. Menumbuhkan bakat ya, menggali bakat dan minat. Menggali bakat siswa. Anu juga memfasilitasi. Apa? Meningkatkan kreativitas. Siswa. Alasan memilih meningkatkan kreativitas siswa. Memfasilitasi murid yang memiliki bakat dan minat yang terpendam. Mengembangkan potensi siswa. Itu Bu Haji Armida. Sebenarnya itu ada bakatnya terpendam. Pintar itu menyanyi kalau di WC. Iya, gak mau aku kayak WC itu wakil. Bu, saya kirimkan ke fileku di WA di Lola ada nih mati laptopnya. Mau aku ya WC itu. Save dulu. Bu, saya stop share ya. Mau pindah ke HP. Ya. Dena kesina sanggup. Oh, mati lampu ini. Iya. Kartu aku mau pakai nama gelo mata jaring atas. Smart friend. Enggak kan di kota itu banyak aja tower, enggak seperti kita kodong di sini di kampung kok mati nih jadi enggak di sini mati semua jadi. Kalau ya mati lampu ku mati pas di batuku jam agak sana Indosat si bawa smart friend, magalo tuh nama mati lampu. Kecuali Telkomsel majalah ada sih Pak. Ada di Medini, ada di Batu-Batu. Sama di Panincong. Magalo ya Telkomsel ku mati lampu. Iya, majabu ku Di mana, Bu? Wifi tetap di Panincong karena ada anunya, Bu. Angka gensetnya. Ada saya kirim Bu anunya. Share me kembali Bu Eka atau siapakah? Saya live dulu di. Kuga grup WA. Merana nih bawa anu boleh. Lanya nih. Olo kan olo tamai fenga matu. Izin Kak dulu ke WC sebentar. Ye.
Izin nih menyanyi Bu Bu Kok Saria. isinya? Sebenarnya banyak sebenarnya kan seni luas, ada menggambar, seni rupa, kan seni rupa banyak macamnya juga, bukan cuma menari saja sama nyanyi. Iya. Iko Aja nih. seni saya bukit bulu hoji. Nah itu seni rupa itu Bu. Seni rupa. Ada Bu Andi tati ya hena puji senang mana maki bukit Bu. Ya tuh. Pokok ku pilih mana nak guru nai liwa gana. Nak puji maki seni. Ya aku ya demo agak kelebihan aku puji tapi engkau cek deh menari itu berwarna pintar toh sih menari make lo cek deh Tommy enggak tuh gambar aja nih masalah aja kok mas share screen kini tetap tapi ya mina haya metindros ya dudu di mata nggak ada suara Buli. Dia ke suaranya Buli. Kan nih ga? Pilih ya ada Mi. Agak anak pelero nange melo ya nih perhatikan. Apanya alasan? Itu yang 7 karakter lingkungan yang menunjukkan memfasilitasi minat bakat, memfasilitasi siswa yang memiliki minat dan bakat. Apalagi? Apa lagi nih? Apalagi setelah itu alasan memilih? Karakteristik lingkungan. Iya, karakteristik lingkungan lagi. Lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif dan kemampuan dan keinginan untuk memberikan pengaruh positif kepada karakteristik. Apa di situ? Karakteristik. Nomor 6 nih. Bagaimana kalau yang nomor 6 kan tujuh dari situ. Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa. Sehingga aktif menentukan proses belajarnya sendiri. Iya. Nih itu nomor 7 deh, itu kan ke lingkungan tersebut menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit dan kesempatan yang lain. Kami terus ya. Besok call-nya lagi ini di. Ya. Kan Joko sih kerja kelompok. Kok. OTW. OTW kerja kelompok. Upanna ada punya ki mana jamer nota untuk pameran karyanya nanti. OTW kalau sudah minggu besok kalau bisa itu program kayak Pak Macawen itu. Iya. Mak desain anu nih Ji aku itu tapi mak desain aku sana. Spanduk. Spanduk itu nama ata. Iya aku pura niru itu kemana nih ada pungannya. Juga aku foto-foto tayo di magalor foto studio tayo no di desain ibu spanduk. Tayo kasi kalau mah foto studio. Ang kaga ko ano batu-batu. Ada. Asa ni Buli Mabela. Asa meloki joka ko ahai. Prepare. Gaskan.
Ini kita telepon Bu Ani. Pak Devo Dekor. kamu ke Pak Hurka mah bicara Pak Hikmah makanya di nulis itu Pak Yundur toh tapi nah di saya deh apa aja kah jadwalan nuna tetap mireng gitu di kalau Iya, dia pekerja. Sempat dia diundur sedih tadi sama setengah cari baca lagi Pak. Maksudnya mah kada mendaftar memang atau nanti aku kasih tahu kita tema-temanya. Kada daftar memang maka untuk nanti untuk stand tuh maksudnya aku mana nih 40 itu. Iya, mau jadi dulu ditanyakan anunya. Berapa nah kasih Ya, ki? maka tas siaga kalau begini. Kalau Baru tidak ditahu ukuran anu aja apa lagi? maksudnya mendaftar saja gitu supaya nanti maksudnya mau review tema-tema apanya. Oh, Nah ini anunya diagramnya bagaimana Mi? Anunya itu diagramnya, voice-nya. Ya. Apa Mi? Anu dulu suara. Suara. Apa? Suara. Yala. Murid. Menyepakati. Voice dulu tuh. Iya. Nanti dibikinkan anu. Makin bicu Mon review nuna gambarnya. Ada gambar tidak ada suara. Voice. Apa voice-nya? Melibatkan murid dalam menyepakati program tersebut. Yola apa? Memberi kesempatan siswa menyampaikan idenya. Ya. Agak jana Yola keren apa dulu tulis? Memberikan kesempatan kepada siswa menyampaikan ide pendapatnya tentang program bakti seni. Apalagi memberikan kebebasan kepada siswa untuk membuat kegiatan apa pilihan. Memberikan kebebasan sesuai dengan bisa juga apa yang memberikan kesempatan kepada murid untuk masih suara. Iya. Anu itu pilihan itu ibu kata adik. Pilihan lagi? Iya. Apa choice-nya? Choice. Pilihan. CHOICE. Memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih kegiatan yang akan ditampilkan sesuai dengan memberikan kebebasan kepada siswa untuk apa? Untuk memilih kegiatan atau memilih kegiatan seni yang akan ditampilkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Kegiatan sesuai minat dan bakat. Sesuai minat dan bakatnya. Memberikan kebebasan kepada siswa untuk menampilkan atau memilih kegiatan sesuai minat dan bakatnya. Iya. Kepemilikan. Ownership.
ini tambah-tambah di. Ya. Bener Jolo. Iya. Lagi 10 menit tadi Nah bilang itu. Hah? Lagi 10 menit tadi. Iya. Ya. Enggak kan menunggu Maki kalau masuk nih nanti teman. Oh iya. Kan di sini mau kita boleh. Iya. Owner? Atau dia mau kita Heidi. Ownership. Siapa owner? SHIP. Ownership. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa berkreasi atau latihan sendiri. Ya lo aja malas Ibu memberikan kesempatan. Memberikan tanggung jawab kepada siswa. Menenangkan rasa tanggung jawab. Ay, agak tuh jadi agak nih pilih. Tanggung jawab. Menanamkan rasa tanggung jawab. Ya. Rasa tanggung jawab kepada siswa. Pada Siap siswa. Hah? Menanamkan rasa tanggung jawab kepada siswa. Itu Ji. Mempersiapkan pertunjukan. Oh ya bisa. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kelas. Jangan itu jaringannya buli lah ni tapan. Mata ni kameramu buli. Ya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan seni. Lagi. Apa aja sih lagi? Memberikan kesempatan untuk memilih beberapa kegiatan yang mereka minati. Pilihan Ya. coba itu. Mereka lakukan. Pilih memberikan. Liburan ni pada nangiro. Sudah mi pilihan. Ini kita tambah. Kini kita nangis sesuai dengan minat dan bakatnya, Bu. Oh. Sudah mi itu. Sama Ji masuknya tujuannya. Ya. Agak boleh nah. Anu sih dampak positif. Matu kita tambah saya sapuisnya choice-na. Ya chat kat bawang. Ya, sebenarnya rola. Ya. Nanti ditambah. Ada tugas juga. Ada moderator. Apa dampak positifnya? Mengenai dampak positifnya. Meningkatkan Mila mau pada tujuan nah. Dia masih mengulang. Memupuk kreativitas dan kemandirian. malah memupuk kreativitas dan kemandirian. Meningkatkan kepercayaan diri dalam berekspresi. Hah? Meningkatkan kepercayaan diri dalam berekspresi. Atau langsung kepercayaan diri dalam berekspresi. Kontrol. Meningkatkan kepercayaan diri dalam berekspresi. Banyak nih. Lagi. Bisa kapan juga meningkatkan daya imajinasi. Ya.
Kan bisa menghasilkan ide-ide baru toh. Iya. Apa? Meningkatkan daya imajinasi. Ya, Ibu Bapak sekalian, kita sudah kedatangan tamu. Dari jauh. Sudah nih? Ya, tutup dulu Simpami. Cerani Simpang. Kemana nih tamumu? Tutup nih kegiatan. Singrara. Oke, Ibu Bapak sekalian, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk semua diskusi yang telah kita lakukan tadi. Ini luar biasa diskusinya ya, aktif. Walaupun tadi beberapa kali terdengar ada perbedaan pendapat, tetapi tidak menjadi sebuah tantangan, malah menjadi sebuah titik cemerlang ya dari proses perbedaan itu. Terima kasih sekali lagi atas kolaborasi yang luar biasa. Saya yakin mungkin tadi masih ada yang belum selesai programnya, mungkin dari tahap-tahap penjelasan saja yang belum selesai, nanti akan dilanjutkan lagi ya. Mungkin Ibu Bapak bisa mendiskusikan atau mengkomunikasikan dengan rekan kelompoknya waktu yang akan penjadwalan melanjutkan tadi pembahasannya, karena besok itu kita akan lanjutkan untuk sesi presentasi. Nah, tadi kalau saya lihat dari program-program yang Ibu Bapak perlihatkan, itu sebenarnya sudah, kalau dari panduan-panduan tadi dan kita berkaca dari materi yang ada di eksplorasi konsep itu sudah sangat memenuhi. Apalagi Ibu Bapak sudah melibatkan atau mencantumkan voice dan choice serta ownership untuk keberpihakan kita kepada murid. Nah, Ibu Bapak sekalian, pastikan saja nanti program yang Ibu Bapak buat atau diskusi yang tadi Ibu Bapak lakukan itu berkesesuaian dengan rubrik penilaian yang ada. Jadi ini rubrik penilaiannya. Jadi tadi sudah terdengar yang ada yang menggunakan ada yang menggunakan akronim, dan akronimnya itu adalah nama makanan, itu bagus juga. Ya, salah satunya bakmi Senin. Bakmi Senin. Oke. Jadi judul programnya Ibu Bapak deskriptif dalam bentuk bisa dikatakan singkat dan jelas. Nanti Ibu Bapak jelaskan saja. Kalau itu dalam bentuk akronim, buat dalam kurung. Apa namanya? Apa kepanjangan dari akronim itu? Ini kalau untuk mendapatkan poin 4 ya. Kalau untuk poin 3 tentu dikatakan cukup jelas, artinya tidak terlalu jelas. Lalu kemudian untuk ringkasan program kegiatannya yang ada apa, mengapa, dan bagaimana, itu Ibu Bapak deskripsikan secara detail. Aspek apa, aspek mengapa, bagaimana, dan itu dijelaskan secara jelas namun singkat. Istilahnya lugas ya, istilahnya lugas. Lugas itu singkat dan jelas. Lalu kemudian memuat ini, unsur ini yang paling penting. Di dalamnya memuat unsur suara, pilihan, dan kepemimpinan murid. Dan itu pasti akan tergambarkan di diagram Y. Nah, ini yang Ibu Bapak buat itu mendeskripsikan rencana untuk mendorong aspek suara, pilihan, dan kepemimpinan murid. Lalu kemudian pengorganisasian presentasi. Nah, ini kalau untuk ini bukan di karya yang akan dinilai, tetapi pada saat Ibu Bapak menyampaikan hasil diskusinya atau presentasinya. Lalu kemudian bagaimana umpan baliknya. Presentasi sangat mudah diikuti, transisi antar kelompok terencana dan dilaksanakan dengan rapi. Artinya seperti ini, sama seperti kemarin ya. Ibu Bapak sudah mengidentifikasi siapa saja yang menjadi pembicara, siapa yang menjadi penanggap, siapa yang memberikan umpan balik dan sebagainya. Nah, itu ya untuk diperhatikan ketika nanti Ibu Bapak ingin melakukan pembenahan sebelum presentasi, ataukah mungkin setelah presentasi ada hal lagi yang disampaikan atau ada umpan balik dari rekan kelompok lain sehingga bisa dibenahi, dan pada saat nanti unggah di LMS Ibu Bapak sudah berkesesuaian dengan rubrik yang ada. Nah, sekarang ya Ibu Bapak, kita akan mereview kembali, kita akan melakukan refleksi terkait dengan apa yang Ibu Bapak lakukan tadi di breakout room. Nah, untuk refleksi kali ini ada satu pertanyaan pemantik
yaitu apa yang Ibu Bapak dapatkan setelah berdiskusi di kelompok dalam membuat gambaran sebuah program atau kegiatan sekolah yang mempromosikan suara pilihan kepemilikan murid. Ini Bapak tulis di kolom chat, nanti saya coba bacakan dan akan saya beri kesempatan Ibu Bapak untuk menyampaikannya secara lisan. Jadi silakan semuanya menuliskan di kolom chat. Ketika saya menghitung dari 1 sampai 10, Ibu Bapak langsung menekan enter. Nanti akan saya coba bacakan dan akan saya beri kesempatan untuk menyampaikan secara lisan. Pertanyaannya adalah apa yang Ibu Bapak dapatkan setelah berdiskusi di kelompok dalam membuat gambaran sebuah program atau kegiatan sekolah yang mempromosikan suara, kepemilikan, dan pilihan dan kepemilikan murid. Oke, saya stop share. Saya hitung sampai 10. Silakan nanti ketika hitungan 10, Ibu Bapak tekan enter. Silakan menulis dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan diantar Ibu Bapak. Ya, sudah ada Ibu Sri Uli. Setelah berdiskusi, kami sepakat bahwa program yang berpihak pada murid tidak seharusnya membatasi murid dengan tema dan bentuk kegiatan. Oke, Ibu Sri Uli, boleh silakan Ibu Sri Uli untuk buka mikrofonnya, menyalakan mikrofonnya dan silakan menyampaikan secara lisan. Ya Bu, mohon izin saya matikan kamera karena jaringan kurang mendukung. Tadi di diskusi kami sempat ada perbedaan pendapat, tapi setelah berdiskusi kembali kami sepakat bahwa program itu kita jangan membatasi tema seperti tadi yang dikatakan. Juga ada teman yang mengatakan bagaimana kalau seni saja, terus ada teman yang mengatakan tidak semua siswa itu mampu, maksudnya memiliki bakat seni, karena terkadang memang ada siswa yang sama sekali tidak ada bakat seninya, maka kita berikan dia kesempatan untuk menampilkan bakatnya yang lain tanpa membatasi dengan tema dan bentuk kegiatan. Jadi biarkan siswa memilih sendiri dan menentukan sendiri apa yang menjadi kegemarannya, apa yang menjadi minat dan bakatnya. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Sri Uli. Jadi tadi Ibu Sri Uli menggambarkan dalam proses kolaborasi dalam kelompok tadi, ketika terjadi perbedaan pendapat ya Bu Sri ya, sempat alot ya, sempat ada paradigma yang terjadi dalam proses memutuskan program apa yang akan diambil. Lalu kemudian ada solusi yang ditawarkan oleh kelompoknya dan itu menjadi sebuah kesepakatan bahwa tidak perlu membatasi tema atau bentuk kegiatan sehingga terbentuklah program yang tadi yang insya Allah besok mereka akan presentasikan. Terima kasih Bu Sri Uli. Selanjutnya ada Ibu Fitriani. Dalam kegiatan diskusi tadi kami telah menyatukan program kami di sekolah yang dianggap penting. Oke, Bu Fitri boleh membuka mikrofonnya Bu Fitri. Program sekolah seperti apa yang Ibu Bapak anggap penting di dalam poin dan kepemilikan itu? Ya Bu, terima kasih. Jadi dalam diskusi tadi kami berlima masing-masing mempunyai program. Namun ada satu program yang sama-sama kita punya di sekolah, yaitu mengenai literasi. Jadi dalam literasi ini kami berlima ini menganggap kegiatan atau program tersebut sangat penting karena ini di sekolah kami semuanya terdapat siswa yang masih rendah literasinya, dan ini untuk menyangkut kelas 5 yang nantinya akan menghadapi ANBK yang tentunya di sini kegiatan literasi sangat dibutuhkan. Jadi dari kegiatan tersebut kami menyatukan program kami semua. Jadi dari kelima tadi anggota semua menganggap bahwa kegiatan literasi itu penting, sehingga kami mengambil program ini, di mana program yang kami tadi buat itu yaitu cerita, yaitu cerdas berliterasi,
apalagi tadi tuh yang cerita tadi Bu dari akronimnya cerdas berliterasi. Jadi itulah kegiatan atau program yang kami anggap penting dari kelompok kami Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Fitri. Jadi ceritanya ini adalah penyatuan program ya Ibu yang ada di sekolah masing-masing ya. Iya. Lalu kemudian muncul satu akronim. Jadi akronim ini tidak ada di satu sekolah pun ya Bu ya? Iya. Baru tadi Bu muncul setelah kita satukan itu program. Artinya dimodif ya Ibu, ATM ya masing-masing ya, di ATM. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Fitri sudah menyampaikan refleksinya. Selanjutnya Bu Selvi. Yang saya dapatkan setelah berdiskusi yaitu pentingnya menyusun program yang akan dilakukan terkait kepemimpinan murid serta melibatkan murid dalam pelaksananya. Oke, silakan Bu Selvi. Open mic, silakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi yang saya dapatkan setelah berdiskusi tadi, kebetulan tadi saya satu kelompok sama Bu Fitri, salah satunya di mana tadi kami menyampaikan program-program apa saja yang kita lakukan di sekolah, kemudian tadi ditarik kesimpulan bahwa kita akan mengambil kegiatan literasi, di mana kegiatan literasi yang dilakukan di sekolah ini kita rancang kembali apa-apa saja yang mungkin masih bisa dikembangkan namun belum diterapkan di sekolah. Nah tadi didiskusikan perencanaannya kegiatan apa saja yang dapat menyempurnakan dari kegiatan literasi yang kita lakukan di sekolah. Mengingat kebetulan targetnya tadi di sini kita ambil di kelas 4 karena di kelompok kami juga masing-masing guru kelas 4. Jadi mungkin karena di kelas 5 juga nantinya akan ada ANBK, sehingga mungkin pentingnya penerapan budaya literasi dimulai dari sebenarnya dari jenjang kelas 1, tapi mungkin titik beratnya di kelas 4 juga untuk menghadapi ANBK di kelas 5. Mungkin itu dari saya Bu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Selvi. Jadi ini ada modifikasi, ada pengembangan Bu ya, yang mungkin belum tersentuh di sekolah-sekolah masing-masing, tetapi itu adalah hasil modifikasi dari program yang ada sebelumnya ya. Makasih Bu Selvi. Selanjutnya ada Bu Sahriani, yang saya dapatkan setelah berdiskusi dengan teman kelompok adalah saling bertukar pikiran, berkolaborasi membuat program bersama, mulai dari penamaan program, membicarakan suara pilihan dan kepemimpinan siswa dan setuju, dan programnya dinamai Bakmi Seni. Ini sempat bikin lapar ini. Silakan Bu Sahriani. Silakan open mic. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Jadi pertama-tama tadi kami saling mengutarakan program yang ada di sekolah kita masing-masing. Jadi dengan bertukar pikiran ini atau saling mengutarakan apa-apa program teman di sekolah, kita bisa meng-ATM program tersebut di sekolah kita. Kemudian setelah itu kita membuat program baru yang namanya Bakmi Seni, yang artinya bakat minat sejak dini. Nah, ini merupakan kegiatan co-kurikuler yang tujuannya dapat mengaktualisasi bakat dan minat siswa di berbagai bidang. Jadi di sini kita libatkan kelas 1 sampai kelas 6. Jadi tadi kita membicarakan mulai dari nama programnya, bagaimana kepemimpinan siswa di sini, bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan siswa. Nah, mungkin nanti ke depannya program Bakmi ini bisa kita terapkan di sekolah masing-masing. Mungkin itu Bu, terima kasih. Baik Ibu Sahriani, ini menarik ini. Nah Bu Sahriani tadi pada saat mulai dari penamaan program, lalu kemudian bagaimana diagram Y itu ada di dalamnya, bagaimana enggak prosesnya? Apakah ada tantangan yang dilalui oleh kelompok, misalnya perdebatan atau apa? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Iya, jadi tadi Bu muncul tantangan atau perdebatan. Jadi tadi ada teman yang mengatakan bahwa bagaimana kalau kita misalnya minggu ini kita pilih seni, kemudian minggu depannya kita pilih misalnya di bidang olahraga, karena kegiatan ini kita rencanakan setiap hari Sabtu.
Kemudian saya tadi mengutarakan bahwa jadi itu siswa yang misalnya kalau kita tentukan kegiatannya, siswa yang misalnya di bidang olahraga itu tidak ada minat kerja, Bu. Kalau misalnya minggu ini kita ambil bidang seni. Jadi apa namanya? Siswa itu tidak tidak mengekspresikan dirinya yang di bidang bidang olahraga, hanya seni saja. Jadi di sinilah tadi kita saling berdebat, tapi dengan masukan-masukan dari teman, alhamdulillah kita dapat memilih menyatukan pendapat kita sehingga kita menyetujui bahwa inilah yang akan kita lakukan nantinya di program tersebut. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Saryani. Jadi ada proses ya, sehingga dari proses itu hingga lahirlah satu ide cemerlang ya dengan bakmi seni tadi. Oke, baik. Terima kasih Bu Saryani. Ini kan dikuatkan nanti Bu Eka. Kebetulan mungkin Bu Eka satu kelompok ya. Dalam diskusi kelompok yang kita lakukan tadi, kita sepakat untuk membuat suatu program yang tidak membatasi jenjang kelas tapi secara menyeluruh. Oke, Bu Eka, boleh dikuatkan juga tadi dari proses penamaan kelompok itu. Silakan, Bu. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi dari beberapa pendapat yang diutarakan program-program yang diutarakan dari teman-teman, sehingga kami tadi memilih salah satu program yaitu bakmi seni. Kenapa? Karena ini menurut saya tidak hanya merujuk ke jenjang SD atau SMP saja, tapi kegiatan ini bisa menyeluruh karena ini berkaitan dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa. Jadi kegiatan ini juga bisa kita manfaatkan atau bisa dalam kegiatan ini melatih bakat dan minat peserta didik sehingga mempermudah juga misalnya saya di SMP ketika dalam kegiatan ada program ini misalnya saya akan lebih mudah memilih peserta didik yang memiliki bakat-bakat tertentu untuk misalnya kegiatan FLS 2N karena terkadang itu siswa kita misalnya dalam kegiatan pembelajaran dia masih kayak kegiatan kayak malu-malu apa, ternyata pada saat misalnya Purseni nanti ternyata ada siswa kita ternyata yang pintar menyanyi, ternyata di kelas ini ternyata ada yang lebih lincah lagi menari. Jadi dari kegiatan program kita yang kita mau apalagi namanya tadi itu yang bakmi seni bakat minat sejak dini. Jadi dari kegiatan itu kita bisa meningkatkan atau melatih bakat minat peserta didik kita. Dan tidak berfokus hanya misalnya kelas 1 saja, kelas 7 atau kelas 8, tapi ini kegiatan ini bisa menyeluruh dari SD sampai SMP. Begitu Ibu. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih banyak Bu Eka sudah menguatkan tadi ya dari proses yang dilakukan oleh kelompoknya. Baik Ibu Eka, kita lanjut ke Pak Adil. Dalam kegiatan berdiskusi tadi, yaitu menyamakan program yang kami susun dengan saling bertukar pendapat dengan kelompok kami. Silakan Pak Adil. Ya, jadi terima kasih Bu. Jadi kegiatan kami tadi berdiskusi di kelompok 2 yaitu kita ada beberapa tadi program yang kita sebutkan dari teman-teman, tetapi di sini banyak sekali tadi program-program yang berbeda. Jadi di sini di kelompok kami kita menyamakan pendapat atau menyamakan program apa yang sama dalam sekolah kita, dalam 5 sekolah ini. Nah, kita dapat tadi menyamakan yaitu program cerita, yaitu cerdas berliterasi, karena mayoritas di sini teman-teman mempunyai program yang berliterasi dalam setiap sekolahnya masing-masing. Jadi di sini kita membuat program yang berakronim cerdas sehingga kita bisa memprogramkan kegiatan-kegiatan untuk anak-anak kelas 4, terkhusus kelas 4, meskipun di kelas lain
bisa berliterasi dengan seperti kelas 4, tapi kita menitik beratkan juga di kelas 4 dulu, karena seperti yang dibilang tadi Ibu Selvi bahwa di kelompok 4 ini kebanyakan yang kelompok 2 ini kebanyakan yang kelas 4. Nah, jadi kita menitik beratkan dulu ke kelas 4, karena di sini tujuannya juga di sini kita lihat bahwa anak kelas 4 itu dipersiapkan untuk menghadapi kegiatan-kegiatan nanti kalau naik kelas 5 misalnya ANBK atau kegiatan-kegiatan yang memerlukan yang namanya pengetahuan ya, seperti itu Bu dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Adil. Jadi pada saat bertukar pikiran tadi, terlebih dahulu mengidentifikasi jenjang kelas yang diampu oleh setiap kelompok. Juga tadi diputuskan bahwa yang sasaran dari kelompok ini nantinya program ini adalah. Terima kasih Pak Adil sudah berefleksi dan berbagi praktik. Selanjutnya ada Ibu Armida. Dalam kegiatan diskusi kami, membuat program untuk meningkatkan bakat seni siswa untuk semua kelas. Oke, Bu Armida, silakan bercerita sedikit tentang proses ini. Ya Bu, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi program yang kami pilih ini merupakan program baru bagi dari 5 anggota kelompok kami ini. Jadi ini merupakan tantangan baru bagi kami ya, karena ini di masing-masing kelas dari anggota kelompok kami belum ada ya, tadi ada literasi ya begitu. Jadi kan ini mencoba untuk mengambil program yang baru, di mana ini nantinya juga bertujuan untuk kedepannya ya, jangka panjang, misalnya untuk acara 17 sampai 2 LSN ya itu. Di mana di sini bukan cuma seninya saja, bisa juga agama. Di sini bisa siswa menampilkan misalnya berpidato atau bisa membaca surah-surah pendek. Jadi di sini kita tidak membatasi dalam rangka cuma seni, olahraga, tapi juga tentang keagamaan. Nah, di sini nantinya siswa akan berekspresi sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, nantinya kita akan lebih mudah nanti di dalam kegiatan-kegiatan itu kita bisa memilih siswa, sehingga kita tidak kewalahan lagi mencari bibit-bibit baru dalam suatu kegiatan atau program. Mungkin seperti itu Bu, terima kasih. Tabe mekta Bu. Suaranya Bu. Oke, baik, terima kasih sudah mengingatkan. Jadi dari proses kolaborasi yang dilakukan bersama kelompoknya tadi ya Bu Armida ya, sehingga muncul ide baru. Jadi muncul ide baru untuk melakukan sebuah program yang betul-betul berpihak pada murid yang tadi dinamai Mbak Misni. Oke, baik, makasih Bu Armida. Selanjutnya ada Bu Asira, program yang kami buat tentang kegiatan literasi untuk kelas 4. Mengapa kami pilih 4? Mengapa kami pilih ini? Karena mengingat kelas 4 akan menghadapi kegiatan NBK. Silakan Bu Asira. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Tadi di kelompok kami berlima tadi berdiskusikan tentang program-program yang ada di sekolah kami masing-masing. Dan ternyata semuanya hampir sama semua program di sekolah kita, tetapi karena di sini kita ambil fokus kepada kelas 4. Kenapa kami fokus kepada kelas 4? Karena mengingat kami juga sebagian besar di kelompok kami adalah guru kelas 4 dan Ibu Fitri juga termasuk adalah guru kelas juga. Jadi kami di sini fokus kepada satu kelas saja, yaitu kelas 4, karena mengingat kelas 4 ini di mana nanti apabila naik ke kelas 5 akan menghadapi yang namanya kegiatan ANBK yang menentukan rapor mutu pendidikan sekolah kami nantinya. Dan mengingat juga anak-anak di rapor mutu pendidikan kami itu kebanyakan yaitu dalam hal literasi itu sangat kurang Bu. Jadi inilah yang mungkin membuat kami untuk fokus kepada kegiatan literasi. Jadi kami tadi berlima
membuat satu program yaitu cerita cerdas berliterasi bersama. Jadi fokusnya di sini adalah anak kelas 4. Walaupun di sekolah kami semua kegiatan literasi itu semua kelas melakukannya. Tapi kami cuma fokus kepada kelas 4. Sekian itu saja. Terima kasih. Iya, makasih banyak Mbak Sira. Wah, ini menarik juga ya karena sudah diulik secara detail terkait dengan alasan memilah jenjangnya. Jadi besok mungkin bisa disampaikan lagi terkait dengan apa, mengapa, dan bagaimana ya program itu dihadirkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Asira. Selanjutnya Ibu Suryani. Program yang berpihak kepada murid adalah program yang bisa memberikan kesempatan kepada murid untuk saling berperan aktif dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, silakan Bu Suryani. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu. Tadi setelah diskusi dengan kelompok kami, yaitu kelompok 2, kami memilih program bercerita, walaupun sebenarnya program literasi ini sudah ada beberapa tahun yang lalu, namun tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada siswa di kelas tinggi itu memiliki kurang mampu membaca atau bahkan masih ada yang mengeja. Adapun siswa yang kelas 4 itu khusus di kelas saya, mereka bisa membaca tapi tidak paham apa yang dibaca. Maka kami tetap memilih bahwa kami yakin bahwa program literasi ini bisa mengembangkan kemampuan murid terutama dalam menghadapi ANBK nanti. Nah, dalam program yang kami rancang ini nanti ada suatu kegiatan yang namanya cerita bergilir. Nanti disinilah siswa dapat saling berperan aktif untuk bagaimana mereka dalam memahami bacaan yang diberikan nanti, dan ketika mereka menyampaikan terhadap hal yang telah dibaca, bagaimana mereka mempertanggungjawabkannya. Seperti itu Bu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Suryani atas refleksinya ya. Jadi memang menjadi sebuah perhatian bahwa ketika kita merencanakan program, bahwa program yang kita buat itu memang adalah program yang betul-betul berpihak pada murid kita untuk mengajak mereka aktif dan bertanggung jawab dalam prosesnya. Oke, baik. Selanjutnya Ibu Irwana yang terakhir ya. Bu Irwana, diskusi yang telah dilakukan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif bagi pertumbuhan kepemimpinan murid dengan program bakmi seni, dan sepakat untuk membuat suatu program yang tidak membatasi jenjang kelas tapi secara menyeluruh. Oke, silakan Ibu Irwana. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Di sini tadi setelah diskusi yang telah dilakukan, memberikan saya pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif bagi pertumbuhan kepemimpinan murid dengan program bakmi seni tadi, dan kami sepakat untuk membuat program yang tidak membatasi jenjang kelas secara menyeluruh. Pemanfaatan program seni untuk mengembangkan kepemimpinan murid, yaitu program ini bisa menjadi platform yang ideal untuk mengembangkan kepemimpinan murid. Contohnya tadi kegiatan seni, keagamaan, dan kegiatan olahraga. Program ini bisa menjadi merupakan cara yang efektif untuk mengasah keterampilan interpersonal, komunikasi, dan kolaborasi yang semuanya penting dalam kepemimpinan. Program kepemimpinan yang tidak membatasi jenjang kelas akan memfasilitasi kolaborasi antar murid dari berbagai usia dan tingkat kelas. Tadi kalau kami kelas di tingkat SD kelas 1 sampai kelas 6. Ini berarti bahwa murid yang lebih senior, artinya kelas tinggi, bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan lebih mudah, sementara murid yang lebih muda bisa juga membawa ide-ide perspektif baru dengan melihat penampilan kakak-kakak kelasnya. Nah, hal ini menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif di mana semua suara dihargai tanpa memperhatikan kelas atau usia. Nah, program ini bukan hanya mengajarkan murid untuk memimpin, tetapi juga untuk bekerja sama menghargai perbedaan, mengembangkan rasa tanggung jawab dalam konteks yang lebih luas. Contohnya misalnya dalam pentas seni, jika kelas 1, 2, 3 kan
perlu bimbingan, masih perlu bimbingan. Nah, di sini kita bisa kolaborasikan kelas tinggi 456 bisa menjadi tutor sebaya dengan adik kelasnya. Ya, terima kasih Bu. Oke, terima kasih banyak Bu Erwana. Ini sudah terwakilkan keseluruhan ya, sudah saling menguatkan antara refleksi yang satu dengan refleksi lain. Terima kasih kepada teman-teman CGP 10 orang ini yang sudah melakukan refleksinya atas proses yang dilakukan tadi pada diskusi, dan sudah sampai juga ada beberapa yang sudah memberikan bocoran terkait nama program dan seperti apa program yang akan dilaksanakan, dan program-program ini tentunya adalah program yang berpihak pada murid. Nah, untuk Ibu Bapak perlu perhatikan lagi, selain rubrik tadi yang menjadi penguatan kita, Ibu Bapak juga memperhatikan program yang dihasilkan nantinya, program yang dibuat nantinya adalah betul-betul program yang berdampak pada murid kita. Apa yang berdampak? Seperti apa yang berdampak? Yang paling penting dan paling inti adalah dapat meningkatkan keberpihakan kita pada murid dalam hal kepemimpinannya atau student agency. Kita memberikan ruang kepada mereka untuk menyalurkan idenya, pendapatnya, gagasannya, menyalurkan aspirasi mereka, kebutuhan mereka dengan voice-nya. Lalu kemudian kita memberikan ruang kepada mereka untuk memutuskan atau menentukan pilihan-pilihannya. Nah, itu adalah choice-nya. Lalu kemudian ketika mereka sudah mendapat ruang untuk menyampaikan aspirasinya, lalu kemudian untuk memutuskan, nah mereka ketika keduanya ini terakomodir, mereka akan punya tanggung jawab, rasa kepemilikan terhadap program yang kita jalankan atau program yang kita cetuskan itu. Nah, inilah yang menjadi sasaran inti program yang akan kita buat. Lalu kemudian ketika ketiga-tiganya terakomodir, saya yakin student agency itu akan terbentuk sejak gini. Kita akan menerawang 25 tahun ke depan atau pada saat tahun 2045 nanti, Indonesia emas nanti, kita harapkan kita akan melahirkan siswa-siswa yang betul-betul punya karakter kepemimpinan yang baik, karakter kepemimpinan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Nah, itulah yang menjadi sasaran atau harapan kita di modul ini. Nah, program-program kita itu, ya ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk memilih program seperti apa yang kita lakukan, yang ingin kita terapkan untuk mencapai 3 hal tadi, voice, choice, dan kepemilikan itu. Yang pertama, apakah kita menguatkan program yang sudah ada atau kita memberikan spirit, ya program yang ada di sekolah, atau seperti tadi yang Ibu Bapak lakukan, kebermaknaan atau komitmen. Kenapa komitmen? Sudah ada program itu, belum ada program itu, tetapi Ibu Bapak mencetuskan kembali program untuk mendorong kebermaknaan atau komitmen untuk menghadirkan program yang betul-betul berdampak pada murid. Lalu kemudian yang ketiga, bagaimana kita mengimplementasikan kepemimpinan murid secara kontekstual melalui program yang ada. Jadi setelah kita kuatkan, lalu kita dorong, lalu kemudian kita implementasikan, sehingga nanti betul-betul apa yang kita harapkan dalam cetak student agency yang betul-betul memberikan well-being atau kenyamanan kepada siswa, itu bisa terwujud di sekolah kita dengan lingkungan sekolah yang betul-betul inklusif. Nah, untuk human agency atau yang dikatakan oleh Bandura pada tahun 2006, ini ada sebuah akronim ya, dikatakan untuk menguatkan tentang student agency ini, yaitu diberi nama RAFI. RAFI itu adalah refleksi, aktif, visi, dan intensi. Jadi ini yang menjadi penguatan ketika Ibu Bapak menyusun program atau merencanakan program yang tadi ya sudah dibahas, juga memperhatikan RAFI ini. RAFI ini apa saja yang ada dalamnya? Ada refleksi. Kenapa refleksi? Jadi refleksi ini adalah siswa-siswa kita, itu mereka akan sadar secara baik dengan fungsi dirinya. Lalu mereka juga sadar atas efikasi dirinya. Lalu kemudian ketika mereka sadar atas efikasi, baik itu ketepatan pikiran dan tindakannya, mereka akan punya kebermanfaatan upaya untuk mencapai tujuannya, dan mereka akan melakukan perbaikan-perbaikan ketika mereka terlibat di dalam program yang kita buat. Jadi program yang kita buat itu dipastikan ada refleksi, ada efikasi diri di dalamnya. Lalu kemudian ada aksi. Ya, di aksi ini siswa kita bukan hanya sebagai perencana, bukan hanya sebagai pemikir nantinya dalam program itu yang kita buat. Misalnya tadi ada yang menyampaikan ada pentas seni. Ketika siswa dilibatkan dalam membuat menjadi perencana, tetapi bukan hanya perencana saja atau pemikir saja,
tetapi mereka juga menjadi pengendali dirinya. Mereka menjadi regulator. Mengapa mereka menjadi pengontrol bagi dirinya sendiri? Dengan menjadi pengontrol pada dirinya, mereka tidak akan tinggal duduk diam saja ketika misalnya ada hal yang perlu dilakukan. Mereka tidak hanya tinggal untuk menunggu instruksi saja, tetapi dengan self-regulator, mereka akan mengonstruksi aksi yang ada dalam dirinya untuk termotivasi, mengatur eksekusinya dan mengatur langkah untuk melakukan aksi untuk menyelaraskan atau mengimplementasikan program yang telah direncanakan. Lalu kemudian di dalamnya ada visi. Visi itu adalah pemikiran ke depan. Nah, pemikiran yang dimaksud di sini bagaimana anak-anak kita ketika mereka sudah paham terkait dengan program ini, mereka sudah punya visi, oh saya mau apakan program ini dan saya harus capai seperti apa. Nah, ini menjadi tujuannya, dan tujuan inilah, visi inilah yang menjadi pemandu atau motivasi untuk melaksanakan tindakan. Dan yang terakhir adalah intensi atau kesengajaan. Jadi kesengajaan dimaksud di sini adalah ibaratnya ini ownership-nya. Mereka tidak hanya niatan saja, mereka tidak hanya ingin semata-mata melakukan, tetapi mereka akan menemukan niatan bersama. Jadi proses kolaborasi yang bersama, mereka akan sengaja. Mengapa mereka sengaja? Karena mereka punya rasa tanggung jawab. Mereka punya rasa memiliki untuk melakukannya. Sehingga mereka akan punya kemauan atau dorongan yang kuat dan saling ketergantungan untuk mencapai ini ya, visi melalui aksi, lalu kemudian mereka akan berusaha untuk memperbaiki dengan cara berefleksi. Nah, itu tadi ya beberapa penguatan terkait dengan program yang Ibu Bapak akan laksanakan, yang besok insya Allah akan kita kita presentasikan. Dan yang menjadi penekanan Ibu Bapak, kepemimpinan murid adalah tentang murid yang bertindak secara aktif dan membuat keputusan serta pilihan yang bertanggung jawab daripada hanya sekedar menerima apa yang ditentukan oleh orang lain. Ini mungkin menjadi sebuah penguatan dalam bentuk pernyataan yang lugas. Lalu kemudian Ibu Bapak, ketika murid kita menunjukkan agensi dalam proses pembelajarannya, mereka akan berperan aktif, mereka akan termotivasi, dan mereka akan menentukan tujuan belajarnya sendiri. Nah, ini ya tadi sudah teman-teman tahu sendiri ya. Nah, oke Ibu Bapak sekalian, saya mencoba memberikan quote dari pernyataan mantan Menteri kita, Menteri Pendidikan, Mas Nadiem, bahwa pendidikan itu tidak hanya di dalam kelas, bukan hanya guru, tetapi juga orang tua, dan bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat. Nah, tentunya kalau kita kaitkan dengan tadi ya, kepemimpinan murid, maka peran dalam menentukan kepemimpinan murid bukan hanya pada proses pendidikan di kelas, tapi semua pihak-pihak terlibat di dalamnya. Oke, baik Ibu Bapak sekalian, tidak terasa pertemuan kita sudah di penghujung. Kita sudah, ini waktu menunjukkan pukul 15.38 menit. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, saya mengingatkan untuk tugas kita selanjutnya adalah kita akan mengikuti RUKOL, ruang kolaborasi terakhir, insya Allah besok pada pukul 13.00, karena insya Allah ternyata jadwal penyegaran fasilitator itu bukan hari ini. Memang ada hari ini, ada yang terjadwal hari ini, tapi bukan di daerah Sulawesi Selatan. Tapi untuk Sulawesi Selatan itu kemungkinan besok insya Allah pembukaannya, dan kita juga ini masih menunggu jadwal pastinya. Tapi terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu dan sudah menyepakati jadwal untuk kita sama-sama dalam ruang kolaborasi, sehingga semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Nah, untuk itu mari kita tutup kegiatan RUKOL sesi 1 kita, modul 3.3 ini dengan berdoa bersama, dan nanti akan diakhiri dengan foto bersama. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas kita, satu-satunya yang terganteng di kelas kita, baik itu dari awal di RUKOL 1, modul 1.1 sampai di modul 3.3. Tapi sebelumnya mungkin saya lihat ada, sebelum berdoa Bapak Adi tadi, saya lihat ada Ibu Pasit PP kita yang membersamai juga. Mungkin ada penguatan atau ada hal yang ingin disampaikan dalam proses ini, atau sudah nih ya? Oh ya, maaf. Silakan Bapak Adi, dipandu doanya.
Tabe. Yuk, terima kasih. Sebelum kita menutup kegiatan rukol ini, marilah kita bersama-sama berdoa untuk mengucapkan syukur atas kegiatan yang kita telah laksanakan pada hari ini. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini penuh keakraban dan bahagia, kami hadir di sini, kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam rukol ini yang kami laksanakan. Dengan berakhirnya rukol ini, kiranya ya Allah, Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Adil sudah memandu doa. Terima kasih banyak juga kepada Ibu Admin, Ibu Ajem, sudah membersamai dari awal kegiatan kita sampai akhir kegiatan ini. Baik Ibu Bapak sekalian, mari kita berfoto bersama untuk meresmikan pertemuan kita pada sore hari ini. Silakan Bapak Adil untuk memandu. Ya, terima kasih. Oke. Ada rekomendasi Ibu Oke, ya, bebas Adil. Bebas. Ya, saya hitung 3, 2, 1. Bagaimana kayak bebas? Oke, selesai. Oke, satu kali lagi dengan berjabat tangan. Oh iya, begini. Ya. 3, 2, 1. Bu Eka. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita pada salam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bu, lihat dulu siapa itu Andi Ajeng. Penasaran Ibu Eka.